Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bentrokan yang terjadi antara Chen Ping'an dengan rombongan kerajaan Kuan besar di penginapan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Malam ini, ada berbagai macam orang di penginapan dekat perbatasan. Napas Yao Lingzi menjadi berat ketika kelima orang itu keluar dari kamar Chen Ping'an. Hal ini sungguh tak terbayangkan baginya. Rasa takutnya terhadap bawahan muda itu merupakan gabungan dari banyak emosi yang rumit. Dia adalah seorang gadis muda yang lemah yang menghadapi seorang pria dengan motif tersembunyi. Dia adalah orang berpangkat rendah yang merasa hormat dan takut terhadap aura kekuasaan dan pengaruh yang tak berwujud dari orang berpangkat tinggi. Dan dia adalah orang yang pada dasarnya baik yang secara naluriah akan menjauhkan diri dari para pelaku kejahatan. Namun, rasa sesak yang dirasakan Yao Lingzi sangat jelas dan langsung ketika dia menghadapi kelima orang itu di lantai 2. Seolah-olah dia adalah seekor kelinci atau rusa yang bertemu dengan harimau dan beruang di gunung. Seolah-olah dia adalah seekor ikan atau udang yang bertemu dengan naga banjir di sungai. Yao Lingzi telah bertugas sebagai pengintai selama 3 tahun di pasukan perbatasan. Tidak hanya itu, dia juga telah terlibat dalam 2 pertempuran hidup dan mati. Meski begitu, dia tidak pernah berpikir untuk mundur, bahkan sekalipun. Karena itu, dia seharusnya tidak merasakan emosi ini saat ini. Dia adalah bakat seni bela diri paling luar biasa di generasi klan Yao ini, dan telah mencapai tingkat keempat meskipun dia baru berusia 14 tahun. Selain itu, dia memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Terlepas dari apakah dia maju ke tingkat kelima ketika dia berusia 15 atau bahkan 17 tahun, dia tetaplah seorang anak ajaib yang sah. Yao Lingzi mengencangkan genggamannya pada benda yang tampak seperti batangan perak. Ini adalah pelet baju besi militer yang sangat mahal. Itu bukanlah baju besi embun yang oleh para penyuling ki dari pegunungan diolok-olok dengan nada meremehkan dan disebut sebagai baju besi genangan air. Sebaliknya, itu adalah baju besi gagak emas tingkat tinggi, sejenis baju besi kolam. Itu adalah harta abadi yang asli. Dilihat dari sini, orang dapat melihat harapan dan ekspektasi tinggi yang telah diberikan oleh pasukan perbatasan klan Yao kepada Yao Lingzi. Bawahan muda itu menatap ke atas kelima orang di lantai 2, memukul meja dengan pura-pura marah dan bertanya, "Kalian mencoba menakut-nakutiku melalui angka." Namun, senyum tersungging di sudut bibirnya saat dia berbicara. 3 meja orang-orangnya berada di dalam penginapan, dan juga ratusan kavaleri elit ditempatkan di luar penginapan. Mungkin merasa seperti dia terlalu tidak tahu malu saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa keras. 2 meja prajurit elit juga mulai terkekeh. Mereka sama sekali tidak menanggapi keributan di lantai 2 dengan serius. Meskipun kelima orang itu memiliki aura yang kuat, cukup kuat untuk membuat mereka tercengang. Apa pentingnya ini? Mereka tidak lebih dari orang-orang biadab biasa dari dunia kultivasi. Mereka yang berada di dunia kultivasi Kekaisaran Kuan besar telah kehilangan keberanian mereka sejak lama. Mereka seperti anjing-anjing budak yang berbaring di luar istana kekaisaran dan dengan marah mengibas-ngibaskan ekor mereka untuk memohon belas kasihan. Dan orang yang secara pribadi telah mematahkan dan menghancurkan keberanian seluruh dunia kultivasi secara kebetulan sedang duduk di penginapan saat ini. Dia tidak datang ke sini untuk liburan biasa. Pemilik penginapan dengan nama panggilan Jiun yang tidak menghela napas lega karena kemunculan Chen Ping'an. Sebaliknya, dia merasa semakin serius dan cemas. Kakek ketiga telah mengungkapkan identitasnya kepada orang-orang ini saat itu, tetapi mereka masih bersikeras datang ke sini untuk memaksa mereka tunduk. Jelas bahwa mereka menargetkan mereka karena nama keluarga mereka, Yao. Jika Jiuniang dan yang lainnya terlibat konflik dengan orang-orang ini, hasil yang paling menakutkan adalah orang-orang ini menjadi serius dan menargetkan seluruh klan Yao. Kakek ketiga, si lelaki tua bungkuk, berdiri di balik tirai dapur dan mengangguk ke arah Jiuniang. Senyum getir muncul di wajahnya. Jelas bahwa bawahan muda itu tidak bertindak tidak masuk akal karena anggur. Sebaliknya, sangat mungkin dia menyimpan motif tersembunyi dan mencoba menimbulkan konflik. Dia berpotensi mencoba menjebak dan menghancurkan seluruh klan Yao. Jiuniang mengerti bahwa tidak bertindak adalah tindakan terbaik bagi klan Yao selama masa-masa yang penuh gejolak dan tidak pasti ini. Karena itu, dia dan penginapannya perlu menahan diri sebisa mungkin. Namun, bisakah dia membujuk kelima orang di lantai 2 untuk mundur saat ini? Mereka melangkah maju untuk membantunya, jadi bisakah dia menyuruh mereka mundur dan menyusut ke dalam cangkang mereka seperti kura-kura? Jiuniang tidak sanggup melakukan ini. Zhong Kui, sarjana berbaju biru, tampak sedikit bingung saat dia bertanya, "Orang-orang ini? Mereka tamu terhormat dari ibu kota. Kita tidak mampu menyinggung mereka," jawab Jiuniang sambil tersenyum getir. Zhong Kui mengangguk tanda mengerti, dan dia ragu-ragu cukup lama sebelum membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun, Jiuniang memotongnya dan berkata dengan putus asa, "Kumohon, Zhong Kui, aku mohon padamu, jangan membuat masalah dan membuat keadaan menjadi lebih buruk dari yang sebenarnya. Situasinya sudah cukup merepotkan, jadi aku tidak berminat untuk menghiburmu saat ini." Zhong Kui menghela napas sebagai tanggapan.
Namun, tentu saja, dia tidak mengatakan apapun lagi. Chen Ping'an melihat ke bawah ke lantai pertama dan bertanya, untuk mengganggu pemilik penginapan, seorang wanita, seperti ini. Bukankah ini tidak adil? Bawahan muda itu terkekeh dan menjawab, dia menjalankan bisnis di sini, jadi tidak adil jika memintanya menyajikan anggur untuk pelanggannya. Chen Ping'an menunjuk ke jantung pemuda itu dan berkata, tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Pemuda itu goyah setelah mendengar ini. Namun, dia segera meraih mangkuk anggurnya dan minum seteguk besar anggur sebelum menyeka mulutnya dan terkekeh. Saya pasti akan berhenti untuk merenungkan kata-kata ini jika Tuan Chu dari Akademi Konfusianisme adalah orang yang mengucapkannya. Namun, Anda? Apakah Anda layak mengucapkan kata-kata ini? Prinsip adalah prinsip, tidak peduli siapa yang mengucapkannya. Bukankah demikian? Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum. Apakah penting dari mulut siapa kata-kata ini berasal? Anda hanya seseorang yang suka mengusik yang lemah dan takut pada yang kuat, bukan? Jika seseorang memiliki kekuatan yang lebih besar dari Anda, saya rasa Anda akan mendengarkannya terlepas dari apakah mereka benar atau salah. Apakah saya benar? Pemuda itu mengangguk dan menjawab, saya bisa menerima kata-kata ini. Kata-kata itu memang masuk akal. Dia lalu melempar mangkuk anggurnya ke samping dengan santai dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, merentangkan jari-jarinya sebelum mengepalkannya dengan lembut. Kalau begitu, mari kita coba dan lihat siapa yang lebih kuat. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang berani menantangku di wilayah Kekaisaran Kuan Besar. Jiun yang khawatir Chen Ping'an masih muda dan gegabah, yang mengakibatkan dia menyerang lebih dulu dan menderita kerugian besar sekaligus salah pada saat yang sama. Karena itu, dia buru-buru berkata untuk memperingatkan, tolong jangan impulsif, Tuan Muda. Orang-orang ini ada di sini untuk tugas resmi dari ibu kota, dan mereka bertindak atas perintah dekret kekaisaran. Bahkan jika Anda benar, Anda tetap akan berakhir salah jika Anda menyerang mereka terlebih dahulu dengan ceroboh. Pandangan gelap muncul di mata bawahan muda itu, dan dia menoleh ke Jiu Niang dan memarahi, diam. Apakah seorang janda jalang sepertimu punya hak untuk menggangguku? Apakah Anda tahu siapa saya? Ekspresi Jiu Niang tampak marah. Bawahan muda itu menunjuk Jiu Niang sebelum menunjuk Chen Ping'an, dan dia terkekeh dingin. Jiu Niang dari klan Yao, kamu diam-diam bergabung dengan kekuatan asing dan mencoba membajak kereta tahanan. Ini adalah kejahatan tercela. Jiu Niang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia akhirnya tidak bisa menahan emosinya lebih lama, berteriak dengan marah, siapa kamu sebenarnya, bajingan kecil? Bawahan muda itu menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dengan ekspresi polos, aku? Bajingan kecil? Dia berdeham dan meluruskan kerah bajunya sebelum tersenyum tipis dan melanjutkan, menurut tuduhan Nyonya Yao, Gao Shizhen memang bajingan tua. Bukankah ini lucu? Aku pasti akan mengulangi lelucon ini kepada Gao Shizhen saat aku pulang. Jiu Niang bertukar pandang dengan kakek ketiga yang bungkuk, dengan hati mereka berdua tersentak pada saat yang sama. Adipati Gao Shizhen. Ia adalah adipati terakhir yang tersisa di Kekaisaran Kuan Besar, dan merupakan rakyat yang sangat dipercaya oleh kaisar saat itu. Kekaisaran Kuan Agung telah menikmati kedamaian untuk waktu yang lama, dengan klan Kekaisaran Liu telah memerintah negara tersebut selama lebih dari 200 tahun. Ketika mendirikan kekaisaran, Kaisar pertama telah menganugerahkan 3 orang dengan gelar Raja Daerah dan 7 orang dengan gelar Adipati. Namun, hanya gelar turun-temurun Adipati Gao Shizhen yang berhasil bertahan hingga saat ini. Adapun yang lainnya, keturunan klan tersebut telah menghabiskan kekayaan yang diperoleh para leluhur mereka dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Adipati Gao Shizhen hanya memiliki seorang anak tunggal, dan baru memperoleh seorang putra di usia yang relatif tua. Putranya tidak lain adalah Adipati kecil Gao Shui, seseorang yang terkenal karena sifatnya yang mendominasi di ibu kota dan di seluruh istana kekaisaran. Dia telah menyebabkan masalah besar demi masalah besar, tetapi dia selalu lolos dari hukuman dan tetap aman dan sehat berkat-berkat restu leluhurnya. Faktanya, kaisar lebih lunak terhadap Gao Shui daripada terhadap banyak pangeran dan putri. Maka, ada pepatah populer di kalangan pejabat ibu kota, bumi akan bergetar dan gunung-gunung akan berguncang ketika adipati kecil meninggalkan rumahnya. Dia adalah keturunan orang berkuasa yang sangat terkenal dan tidak berguna, jadi bagaimana dia dikirim dalam misi ke selatan ini? Meskipun Kaisar memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga Adipati Gao Shizhen, kebijaksanaannya berarti bahwa dia pasti tidak akan memperlakukan misi ini dengan ceroboh. Orang pembuat onar yang paling berani di Kekaisaran Kuan Besar kemungkinan besar adalah Gao Shui, pemuda yang sulit diatur ini. Song Xiao adalah seorang jenderal yang brilian dan kepala menteri kementerian perang, tetapi dia hanya bisa memarahi Gao Shui sebagai pembuat onar setelah cucunya diganggu dan dilecehkan oleh adipati kecil ini. Berdiri di belakang Chen Ping'an di lantai 2, Wei Xian dengan tenang menjelaskan latar belakang dan posisi adipati itu kepada anak muda itu. Chen Ping'an mengangguk mengerti.
Tepat ketika semua orang mengira bahwa dia akan mundur karena menghadapi kesulitan, dia segera menggunakan jimat pemendekan tanah dan melompat turun dari lantai 2, tiba di hadapan adipati kecil Gao Shuyi dalam sekejap. Di jalan di luar penginapan, seorang prajurit kavaleri duduk di belakang seorang kusir kereta dan mengunyah beberapa ransum yang sulit ditelan. Sesekali ia mengangkat botol airnya untuk meneguk air. Ia mendongak, dan melihat seekor merpati pos terbang keluar dari penginapan. Seseorang segera berlari cepat dan menunggu prajurit kavaleri itu memberikan perintahnya. Ada seekor elang seputih salju dan tampak agung di bahu orang ini. Namun, prajurit kavaleri itu melambaikan tangannya dan berkata, abaikan saja. Orang itu diam-diam mundur. Prajurit kavaleri itu tidak lain adalah utusan yang baru saja memberitahu penginapan tentang kedatangan mereka yang akan segera terjadi. Kusir kereta itu duduk dengan sangat tegap, tidak berani bergerak sama sekali. Seorang lelaki tua menyingkirkan tirai kereta dan bertanya sambil tersenyum, mengapa Anda tidak masuk ke penginapan bersama mereka, Yang Mulia? Prajurit kavaleri itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Disiplin diri adalah subjek yang mendalam. Bagi keturunan keluarga kerajaan seperti dia, mengendalikan dan memanfaatkan orang lain bukanlah hal yang sulit. Dia telah menyaksikan dan mengalami pengendalian ini sejak usia muda, dan dia juga dapat mempelajari banyak pelajaran berharga dari buku-buku sejarah. Ada dua pemurni Qi yang duduk bersila di dalam kereta, satu tua dan satu muda, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga salah satu tahanan terpenting dan mengawal mereka ke kota Mirek, ibu kota Kekaisaran Kuan Besar. Orang yang mengajukan pertanyaan kepada prajurit kavaleri saat itu adalah seorang pria tua berusia 80-an. Dia mengenakan jubah Taois ungu, dan ada juga topi ekor ikan di kepalanya. Dia memegang ujung tali di satu tangan dan pengusir lalat di tangan lainnya. Tahanan itu memiliki rambut acak-acakan dan berlumuran darah, dan kepalanya tertunduk saat dia tetap diam sepenuhnya. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Jubah emasnya compang-camping, dan sesuatu yang mirip dengan fajra emas telah dipaku di pergelangan tangan dan kakinya. Selain itu, ada juga tali hitam pekat yang diikatkan di lehernya, dengan ujung tali lainnya berada di tangan pemurni Qi tua itu. Namun, hal yang paling menyedihkan tentang tahanan itu adalah kenyataan bahwa sebuah pedang terbang telah menembus dahinya dan mencuat dari belakang kepalanya. Memang, pedang terbang itu tetap berada di kepalanya begitu saja. Tahanan penting ini adalah dewa resmi gunung dan sungai. Dia pernah menjadi pemurni Qi pada tahap puncak tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya akan naik setidaknya ke tingkat ke-8 ketika dia berada di dalam yurisdiksinya sendiri. Dia seperti penguasa dan orang bijak suatu daerah, dan dia bahkan dapat bertahan melawan para abadi tingkat ke-9, tingkat inti emas. Namun, dia sekarang telah direduksi ke kondisi yang menyedihkan ini karena suatu alasan yang tidak diketahui. Selain pendeta Tao tua, ada juga seorang wanita muda yang duduk di dalam kereta dan menjaga tahanan itu. Ada kasih sayang di matanya saat dia menatap prajurit kavaleri itu, dan perasaannya terhadapnya jelas meskipun dia tidak berbicara. Wanita muda itu hanya bisa dianggap lembut dan cantik, tetapi wataknya luar biasa dan kulitnya lebih pucat dari salju. Dibandingkan dengan interpretasi kecantikan manusia biasa, dia lebih mampu menahan diri dari pengawasan. Bagaimanapun, kecantikan manusia biasa pada dasarnya tidak lebih dari sekadar kecantikan permukaan di mata para pembudidaya dari pegunungan. Kecantikan manusia biasa adalah kecantikan daging manusia biasa, seseorang dengan kulit kasar, bau menyengat, dan segala macam ketidaksempurnaan yang tidak dapat menahan pengawasan. Prajurit kavaleri itu tiba-tiba menoleh ke arah penginapan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pendeta Tao tua itu juga sedikit tercengang, dan dia berkata, aura seni bela diri yang luar biasa. Terlebih lagi, jumlah mereka sebanyak ini? Berapa banyak orang kuat yang bersembunyi di penginapan kecil di perbatasan ini? Mungkin adipati kecil benar secara tidak sengaja? Mungkin para elit bangsa Jin Utara benar-benar mengambil risiko besar dan berusaha menyelamatkan para tahanan. Haruskah aku pergi untuk memperingatkan adipati? Wanita muda itu bertanya dengan suara tidak yakin. Prajurit kavaleri itu menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Tanah di bawah kaki adalah milik Kekaisaran Kuan Besar, jadi bagaimana kita bisa menghadapi bahaya kecuali klan Yao benar-benar memutuskan untuk memberontak. Kilatan intens melintas di mata pendeta Tao tua itu, tetapi dia tetap diam dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesaat berlalu, dan dia baru saja akan memberikan komentar lain. Akan tetapi, prajurit kavaleri itu sudah turun dari kereta dan langsung berjalan menuju penginapan. Setelah prajurit kavaleri itu berjalan cukup jauh, wanita muda yang berasal dari klan abadi di pegunungan itu bertanya dengan suara lembut, "Tuan, adipati kecil memaksa anggota klan Yao itu ke sudut, tetapi Yang Mulia sama sekali tidak menahan adipati kecil. Apakah semuanya akan baik-baik saja?" Pendeta Tao tua itu melambaikan tangannya dan berkata, siapapun di dunia ini mungkin menjadi pemberontak dan pengkhianat, dan satu-satunya pengecualian adalah klan Yao. Mereka sudah menjadi rakyat yang setia terlalu lama. Senyum dingin tersungging di sudut bibir pendeta Tao tua itu saat dia melanjutkan,
dan mereka sudah kecanduan dengan status dan sensasi ini. Tahanan itu tiba-tiba menundukkan kepalanya lebih dalam, tertawa kegirangan saat dia berseru, "Anda benar-benar berbicara tentang pejabat setia dan jenderal perbatasan pilar dengan nada mengejek seperti itu? Jadi bagaimana jika Kekaisaran Kuan Agung Anda adalah kekuatan dominan saat ini? Apakah Anda akan mampu mempertahankan kekuatan ini? Anda masih berani berbicara dengan keras kepala." Pendeta Tao tua itu menjentikan pergelangan tangannya, menyebabkan tali hitam pekat itu langsung melilit leher tahanan itu. Seluruh tubuh tahanan itu mulai bergetar, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk bersuara. Sementara itu, ada kejadian yang tiba-tiba dan tak terduga di penginapan itu. Seorang anak laki-laki muda berpakaian jubah putih tiba-tiba muncul di lantai pertama. Perasaan was-was muncul di hati adipati kecil Gao Shui, dan dia baru saja akan mundur karena ketakutan. Namun, yang dia lihat hanyalah bayangan kabur saat anak laki-laki itu mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Di meja 3 orang di dekatnya, Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah cerah terus menikmati anggur plum hijaunya, tidak menghiraukan keributan di lantai pertama. Sementara itu, Dewa Abadi yang terhormat mengenakan topi tinggi dan jenderal yang mengenakan baju besi perak telah bangkit dari tempat duduk mereka, ingin menyelamatkan Gao Shui. Namun, mereka dengan cepat menghentikan langkah mereka. Ini karena sebilah pedang berwarna merah darah telah terbang turun dari lantai 2 bersama pemiliknya. Bilahnya melayang di antara 2 meja, dan ujung pedangnya langsung menunjuk ke arah orang suci yang terhormat yang mengenakan topi tinggi. Jenderal berbaju zirah perak itu berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat seseorang melangkah beberapa langkah di lantai 2, dengan senyum lebar di wajah mereka saat mereka mencengkeram gagang pedang mereka. Halting Snow hampir terhunus. Pria pendek, Lu Baixiang, melompati pagar dan mendarat di dekat pintu masuk penginapan. Seolah-olah dia ingin menghalangi pasukan kecil yang terdiri dari beberapa ratus kavaleri sendirian. Sementara itu, Julian yang bungkuk berjongkok di pagar dan tersenyum dengan mata menyipit. Dia melihat ke bawah dan mengarahkan pandangannya pada Kasim yang tenang itu. Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang itu tampak berusia 30-an, tetapi sebenarnya dia sudah menjadi pria tua berusia 80-an. Dia adalah salah satu dari sedikit Grandmaster seni bela diri yang unggul di Kekaisaran Kuan Besar, dan secara luas dianggap sebagai pengawal Kekaisaran Kota Kekaisaran Kuan Besar. Sejak dia menjadi terkenal, Kekaisaran Kuan Besar, yang pernah dihantui oleh banyak hantu dan roh, tidak lagi mengalami fenomena supranatural apapun. Seolah-olah semua hantu dan roh telah bersembunyi. Namun, kekuatan dan pengaruh sejati Kasim ini terletak di tempat lain. Saat itu, dia telah merekrut sekelompok besar bawahan dari dunia kultivasi untuk menargetkan selusin atau lebih kekuatan seni bela diri paling terkemuka di dalam Kekaisaran Kuan Besar. Dia telah membasmi mereka satu persatu, menenggelamkan seluruh dunia kultivasi dalam darah dan kekacauan selama 3 tahun. Banyak orang telah mencoba membunuh Kasim tua itu, terlepas dari apakah mereka berasal dari kekuatan yang benar atau kekuatan yang jahat. Akan tetapi, mereka semua mengalami nasib yang sama, menemui ajal sebelum mereka dapat berhasil. Dari 2 orang yang baru saja berbagi meja dengannya, orang abadi terhormat yang mengenakan topi tinggi itu bernama Sutong. Dia adalah pemimpin biara flora saat ini, dan dia ahli dalam teknik elemen petir dan juga mampu memanggil hantu dan dewa untuk membantunya. Dia juga ahli dalam alkimia, dan para bangsawan serta pejabat di Kekaisaran Kuan Besar akan dengan bersemangat memperebutkan pil alkimia yang dimurnikannya. Jenderal berbaju besi perak itu bernama Su Qingzhou, dan dia adalah salah satu elit terkuat yang bertugas di pasukan Kekaisaran. Dia belum mencapai usia 40, tetapi kecakapan bela dirinya telah mencapai puncaknya. Pedang di pinggangnya, kesederhanaan, juga merupakan harta militer yang sangat berharga yang luar biasa dalam menyerang dan bertahan. Jenderal Su Qingzhou pasti akan memimpin serangan dalam pertempuran, menebas musuh-musuhnya dan menyapu semua rintangan. Gao Shui menyalurkan ki-nya dan mencoba melepaskan diri. Namun, perjuangannya sia-sia. Namun, dia tidak takut, dan senyum di wajahnya semakin lebar saat dia bertanya, apakah klan Yao benar-benar mencoba memberontak? Chen Ping'an sedikit mengencangkan cengkeramannya, menyebabkan rasa sakit yang tajam menjalar ke bahu Gao Shui. Namun, sang adipati kecil itu tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan senyumnya. Aku hanya orang yang lewat, jadi aku bisa kabur ke negara Jin Utara setelah membunuhmu, seseorang yang suka sekali memprovokasiku dengan alasan apapun, kata Chen Ping'an. Bagaimana dengan klan Yao dan apakah mereka memberontak atau tidak? Kau bisa melempar lumpur sebanyak yang kau mau. Aku tidak bisa menghentikanmu atau apapun. Siapa yang akan percaya omong kosong ini? Gao Shui menggertakkan giginya saat butiran keringat terbentuk di dahinya. Heh, kalau begitu bunuh aku jika kau memang mampu. Chen Ping'an menatapnya tajam. Suara Gao Shui sangat pelan saat dia berbisik kepada Chen Ping'an, tahukah kau? Aku menyukai mereka karena keberuntungan ibu dan anak itu. Kalau tidak,
Mereka akan dikirim ke rumah bordil kelas atas setelah klan Yao dibasmi, dan mereka akan menjadi pelacur yang dinikmati dengan bebas oleh siapa saja. Kau juga bisa mencicipi tubuh mereka saat saatnya tiba. Adipati kecil Gao Shui baru saja selesai berbicara, namun tinju Chen Ping'an sudah tiba di depan wajahnya. Pukulan itu langsung menghantam dahi Gao Shui. Pukulan itu kuat dan kokoh, dan seperti batu besar yang menghantam tembok kota. Kepala Gao Shui terpental ke belakang. Liontin giok yang tergantung di pinggangnya bersinar dengan cahaya 5 warna yang langsung terbang dan berkumpul di sekitar dahinya, namun Gao Shui tetap kehilangan kesadaran karena kekuatan pukulan itu, dengan buih putih keluar dari mulutnya. Retakan muncul di permukaan liontin giok penyelamat nyawa itu. Chen Ping'an masih mencengkeram bahu Gao Shui, jadi ini menyebabkan kepala adipati kecil itu bergoyang maju mundur seperti ayunan. Chen Ping'an segera melayangkan pukulan kedua. Ini adalah serangan sederhana, namun itu adalah serangan yang akan memengaruhi seluruh situasi. Ada tamparan keras. Kasim dengan pakaian resmi merah cerah itu memukulkan sumpitnya ke meja sebelum memesan dengan suara feminin, "Cukup, anak muda." Meskipun kesannya tentang adipati kecil yang licik dan penuh tipu daya itu biasa saja, dia tetap tidak bisa membiarkan Gao Shui dipukuli sampai mati dengan kejam di depan matanya sendiri. Yang terhormat Immortal Su Tong dan Jenderal Su Qingzhou sama-sama menghela napas lega ketika mendengar Kasim itu berbicara. Namun, pukulan Chen Ping'an tidak berhenti. Liontin giok leluhur Gao Shui hancur berkeping-keping. Gao Shui secara mengejutkan sadar kembali setelah liontin gioknya hancur. Wajahnya merah padam dan matanya merah, dan dia berteriak dengan ekspresi aneh, "Bajingan sialan, aku pasti akan membunuhmu bersama klan Yao." Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah cerah itu tiba-tiba berdiri dengan marah. Sudah berapa tahun berlalu? Namun, masih ada yang berani bertindak begitu sembrono di depannya? Berhenti! Jiu Niang menjerit. Chen Ping'an menoleh untuk menatapnya, dan dia bisa melihat kecemasan yang mendalam di matanya saat dia menggelengkan kepalanya pelan. Dia ingin menjelaskan situasinya, tetapi tidak berani mengungkapkan kebenarannya, jadi dia hanya bisa berkata, "Tuan muda, harap tenang dan bicarakan semuanya dengan cara yang beradab. Mari kita duduk dan bicarakan semuanya dengan perlahan. Saya yakin adipati kecil itu hanya bercanda dengan kita." Namun, Kasim yang marah itu mengabaikan kata-katanya dan langsung menyampaikan keputusan akhir, mengumumkan, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Klan Yao telah bergabung dengan bangsa Jin Utara untuk memulai pemberontakan, jadi hukumannya adalah kematian. Saat dia berbicara, Kasim itu menyatukan dua jari dan menggesekannya di atas meja. Pukulan pertama dan ke-15 keluar dari pedang labu pemeliharaan Chen Ping'an, menghancurkan dua sumpit yang melesat di udara seperti kilat. Pukulan ketiga Chen Ping'an membuat Gao Shui terlempar ke belakang. Wei Xian bergeser ke samping, membiarkan sang adipati kecil itu terbang keluar pintu dan jatuh terduduk di luar penginapan. Prajurit kavaleri muda itu baru saja tiba di dekat penginapan, dan sempat terpana karena terkejut saat melihat mayat di tanah. Dia jelas tidak bisa mempercayai matanya. Chen Ping'an menoleh ke Jiu Niang dan bertanya, "Tahukah kau mengapa Jenderal tua Yao hampir menjadi korban percobaan pembunuhan? Itu karena klan Yao terlalu lunak. Seseorang jelas percaya bahwa klan Yao hanya akan berani mendidih dalam kemarahan diam-diam bahkan jika Jenderal tua Yao terbunuh." Seolah-olah Jiu Niang tidak mendengar kata-kata Chen Ping'an, dan ekspresinya linglung saat dia bergumam, "Dia sudah mati. Kau membunuhnya begitu saja. Adipati pasti akan menjadi gila, dan kaisar pasti akan menjadi marah." Klan Yao tamat. Kakek ketiga, lelaki tua bungkuk yang bekerja sebagai juru masak di penginapan, juga benar-benar bingung. Ada keterkejutan dan kengerian di wajah Yao Lingzi. Penginapan menjadi sunyi kecuali suara lesu gadis kecil kurus yang membaca di kamarnya di lantai 2. Pada saat ini juga, sarjana miskin berbaju biru menepuk bahu Jiu Niang. Dia jelas membelakangi Chen Ping'an, namun suaranya jelas terdengar di benak Chen Ping'an, berkata, "Silakan bunuh mereka sebanyak yang kau mau. Aku akan bertanggung jawab untuk mengubur mereka." Chen Ping'an sedikit skeptis dengan kata-kata sarjana miskin itu. Pendeta Tau tua di Tanah Suci Bunga Teratai pernah menuntunnya melewati Tanah Suci itu dan mengizinkannya menyaksikan semua jenis orang dan emosi. Chen Ping'an agak akrab dengan ego istana kekaisaran, jadi dia sudah bersiap untuk melarikan diri ke selatan sebelum membuat keputusan untuk menyerah. Meski begitu, masih mungkin para pemurni Qi dari Kekaisaran Kuan Besar akan memburunya sejauh ribuan kilometer. Selain itu, jelas sulit bagi sarjana miskin bermarga Zhong untuk menghadapi masalah yang merepotkan ini. Ini terjadi bahkan jika dia berasal dari salah satu sekte terbesar di benua daun parasol seperti Sekte Daun Parasol, Sekte Tablet Giok, Sekte Penulisan Planchette, atau Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Adapun apakah sarjana berbaju biru ini berasal dari sekolah Konfusianisme atau Akademi Konfusianisme, Chen Ping'an lebih cenderung percaya bahwa dia bukan dari sekolah itu.
Ini karena menurut pengalaman Chen Ping'an, sarjana yang berbudi luhur dan sarjana yang mulia dari Akademi Konfusianisme sama-sama tidak mau dan tidak diizinkan untuk mencampuri urusan pribadi kerajaan manusia, kecuali jika masalahnya berkaitan dengan legitimasi kerajaan. Bagaimanapun, Chen Ping'an menghargai niat baik sarjana itu. Namun, dia tidak begitu ceroboh untuk berbalik dan melihat sarjana itu, agar dia tidak memberitahu musuh-musuhnya tentang komunikasi mereka. Saat ini, Chen Ping'an paling khawatir dengan Kasim yang mengenakan pakaian resmi berwarna merah cerah. Energi spiritual Kasim itu melimpah dan telah mencapai kondisi yang mengesankan, yaitu kedap air. Seolah-olah ada lentera yang tergantung di dantiannya dan menerangi titik akupunturnya, berkedip-kedip dengan setiap napas panjang dan tenang yang diambilnya. Cahayanya lebih terang daripada redup, tetapi tidak dapat mempertahankan kecerahan ini untuk waktu yang lama. Meskipun Kasim itu bukan dewa bumi Golden Courtier yang asli, sangat mungkin dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Tentu saja, langkah kecil ini juga menyiratkan jurang yang sama besarnya dengan jarak antara langit dan bumi. Ada pepatah umum di pegunungan, mereka yang membentuk inti emas akan menjadi salah satu dari kita. Namun, hanya makhluk abadi bumi dari pegunungan yang berhak mengucapkan kata-kata ini. Bagi semua pemurniki di 5 tingkat tengah dan semua seniman bela diri murni di bawah tingkat formasi sayap, mereka yang telah membentuk setengah inti emas masih merupakan makhluk yang sangat agung. Setiap tindakan mereka dipenuhi dengan kekuatan yang mencengangkan. Di luar penginapan, atau dari sudut pandang Wei Xian, yang berdiri di pintu, beberapa pemurniki dengan anggun melayang dan mendarat di samping prajurit kavaleri muda itu. Di antara para pemurniki ini adalah seorang abadi tua berusia 80-an dari kereta serta kultivator wanita muda. Di belakang selusin pemurniki, ratusan kavaleri elit dengan cepat meninggalkan formasi mereka saat ini dan sepenuhnya mengepung penginapan kecil itu, memegang busur silang kekaisaran yang dibuat khusus di tangan mereka. Laporan harus dibuat kepada Kementerian Perang setiap kali senjata-senjata ini dikeluarkan dari penyimpanan, dan juga terdapat banyak pemeriksaan dan penyeimbangan untuk memeriksa dengan cermat kerusakan, penghancuran, atau kehilangan senjata-senjata ini. Prajurit muda itu berjongkok, menatap mayat sahabatnya yang sudah bersamanya selama bertahun-tahun dengan mata terbelalak. Wajah Gao Shui dipenuhi dengan keterkejutan, teror, dan kebingungan. Prajurit muda itu dengan lembut mengusap wajah sang adipati kecil, menutup matanya untuk selamanya. Sangat jelas bahwa dialah pemimpin sejati kelompok ini. Sementara itu, mayat yang tergeletak di tanah, adipati kecil Gao Shui yang telah tenggelam hingga meninggal di dunia kultivasi, hanyalah teman belajarnya. Kenyataannya, Gao Shui bukanlah satu-satunya orang dengan status seperti itu. Ada 2 pemuda lain di dalam penginapan, dan mereka berdua adalah teman belajar sang pangeran. Mereka bukan pejabat, dan juga tidak menerima gaji dari istana kekaisaran. Sebaliknya, mereka adalah keturunan klan kaya yang berharap bahwa pangeran mereka suatu hari akan menjadi putra mahkota. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa langsung naik pangkat dari pangeran menjadi kaisar. Prajurit muda itu adalah Liu Mao, pangeran ketiga dari kekaisaran Kuan Besar. Meskipun pangeran pertama dan pangeran kedua memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan pejabat terpelajar dan jenderal militer, pangeran ketiga Liu Mao adalah pangeran kesayangan kaisar saat ini. Terlebih lagi, ada desas-desus di jalan-jalan dan ganggang bahwa pangeran ketiga suka diam-diam meninggalkan istana kekaisaran dan melakukan perjalanan keliling dunia sejak usia muda. Setiap kali dia kembali ke rumah, dia selalu membawa setumpuk cerita dari dunia kultivasi dan daerah pedesaan yang pasti akan menghibur kaisar. Tidak hanya itu, mendiang ibu pangeran ketiga Liu Mao juga merupakan selir kesayangan kaisar di masa lalu. Dia meninggal sangat muda, jadi Kaisar Liu Zhen adalah ayah yang sangat penyayang bagi Liu Mao. Sebagai konsekuensinya, dia juga sangat murah hati terhadap teman-teman belajar Liu Mao, para pemuda yang telah dipilih dan dikirim oleh pejabat lama seperti Gao Shizhen. Liu Mao berdiri dan memerintahkan seseorang untuk membawa mayat Gao Shui pergi. Dia kemudian melihat ke penginapan dan bertanya dengan bingung, "Saya benar-benar bingung sekarang. Anda mencoba menyelamatkan klan Yao, jadi mengapa Anda bersikeras membunuh putra adipati? Mengapa Anda tidak menunggu sebentar lagi sampai merpati pos dari penginapan menyampaikan berita itu kepada klan Yao? Mengapa Anda tidak menunggu Jenderal tua Yao datang dan menyelesaikan situasi? Apakah masih ada ruang untuk negosiasi sekarang setelah Anda membunuh Gao Shui?" Wei Xian merasa ini cukup menarik saat dia bersandar di kusen pintu. Yao Zhen, Jenderal Besar Selatan, baru saja menghadapi upaya pembunuhan dan terluka parah. Jadi, dia mungkin tidak akan bergegas ke penginapan secara langsung meskipun dia menerima berita tentang situasi tersebut. Sebaliknya, dia kemungkinan besar akan mengirim keturunan terpercaya dari klan Yao untuk menengahi dengan Gao Shui, yang menggonggong dan menggigit orang-orang seperti anjing gila. Pangeran ketiga yang licik dari Kekaisaran Kuan Besar telah menggunakan alasan yang indah untuk datang ke sini guna mencicipi anggur plum hijau yang terkenal. Akan tetapi,
Jelas bahwa ia datang ke sini untuk menuntun seekor domba ke arah yang diinginkannya. Dan siapakah domba ini? Tentu saja Yao Zhen, pemimpin kavaleri klan Yao dan seseorang yang memegang kekuasaan dan pengaruh besar di perbatasan. Gao Shui tidak berpura-pura memiliki sifat yang tidak patuh dan mendominasi. Jadi, ia melangkah maju dan memprovokasi semua keturunan dari klan Yao kecuali Jenderal Tua Yao Zhen. Akan tetapi, jika Yao Zhen datang sendiri ke penginapan, maka Gao Shui tidak akan cocok lagi untuk peran ini. Bagaimanapun, ia bukanlah adipati Gao Shizhen, dan senioritasnya juga lebih rendah dari Yao Zhen. Di sisi lain, Gao Shui dapat dengan sembrono mengancam dan menyiksa keturunan klan Yao selama Yao Zhen tidak datang. Jadi, tidak akan ada bedanya berapapun banyaknya keturunan dari klan Yao yang datang. Mereka hanya akan membuang-buang kekuatan mereka sendiri dan menambah bahan bakar ke api, sehingga situasi akan menjadi lebih buruk. Wei Xian berani menegaskan bahwa Kaisar Liu Zhen, yang telah absen dari beberapa acara penting seperti perjamuan sarjana juara dan ritual besar musim semi dan gugur tahun ini, sedang sakit parah atau menghadapi masalah politik yang signifikan. Jika yang terakhir itu benar, maka kemungkinan besar dia telah kehilangan kendali atas istana kekaisaran. Ketiga pangeran itu seharusnya memamerkan keterampilan mereka dan bersaing untuk menjadi putra mahkota, tetapi persaingan mereka berpotensi berubah menjadi persaingan untuk memperebutkan tahta kaisar. Jadi, wajar saja jika semuanya menjadi brutal dan berdarah. Klan Yao memang bisa tetap menjadi kekuatan netral dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya atas wilayah perbatasan jika Putri Yao Zhen tidak menikah dengan klan kaya di ibu kota, yang menyebabkan klan Yao terikat dengan Menteri Utama Kementerian Personalia karena Li Xiling, menantu Yao Zhen. Jika tidak demikian, klan Yao bisa saja tetap tinggal dan menunggu kekacauan aneh dan berdarah di ibu kota berlalu. Ketika semuanya telah berakhir, klan Yao dapat mengirim keturunan langsung ke ibu kota untuk menemui kaisar baru dan menyatakan kesetiaan mereka. Atau, mereka tidak dapat melakukan apapun dan menunggu kaisar baru untuk melakukan perjalanan ke selatan, di mana ia akan mencoba untuk memenangkan hati klan Yao. Berdiri di luar penginapan, pangeran ketiga Liu Mao tidak menargetkan Chen Ping'an dengan kata-katanya. Sebaliknya, ia sengaja mengatakannya kepada Jiu Niang dan kakek ketiga yang bungkuk. Hal-hal akan menjadi sangat menarik di penginapan jika mereka dibujuk oleh kata-katanya. Chen Ping'an mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi klan Yao, jadi apa yang akan terjadi jika klan Yao mengabaikan niat baiknya dan bahkan berbalik untuk memarahinya karena mengubah mereka menjadi pengkhianat? Setelah melangkah maju dengan cara yang benar untuk melindungi mereka, bisakah Chen Ping'an tetap mempertahankan ketenangan dan kekuatannya? Mereka yang berhati gagah berani seringkali dapat menanggung hukuman pedang dan api, dan janji-janji antara orang-orang yang berpikiran sama di dunia kultivasi bernilai emas, tidak akan dilanggar bahkan saat menghadapi kematian. Namun, tidak satu pun dari hal-hal ini dapat menanggung pengkhianatan. Liu Mao terkekeh dingin dan melanjutkan, mungkin kamu memaksa klan Yao untuk memberontak? Kamu hanya melihat jangka pendek tetapi tidak mempertimbangkan jangka panjang atau gambaran yang lebih besar ketika berhadapan dengan rasa terima kasih dan balas dendam, jadi bisakah kamu benar-benar dianggap sebagai pahlawan yang gagah berani di dunia kultivasi? Benar saja, hati manusia adalah yang paling lemah terhadap pengawasan dan godaan. Orang-orang selalu seperti ini. Bahkan ketika terjebak dalam situasi berbahaya, orang-orang masih akan berpegang teguh pada secercah harapan sebelum nasib mereka benar-benar ditentukan. Ekspresi Jiu Niang sedikit berubah. Berdiri di lantai 2, sedikit rasa kesal yang tak disengaja terlihat di wajah cantik Yao Lingzi saat dia menatap anak laki-laki muda berpakaian putih itu. Dia merasa sangat berterima kasih kepadanya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kesal pada tindakannya pada saat yang sama. Dia tidak merasa seperti ini karena keinginannya yang pengecut untuk hidup. Sebaliknya, ini karena lapisan-lapisan tablet roh yang padat berada di dalam aula leluhur klan Yao. Lebih banyak lagi akan ditambahkan setiap tahun, dan setiap tablet roh akan berisi nama yang dimulai dengan Yao. Selain memberi keturunan mereka keberanian untuk bertarung sampai mati di medan perang, tablet roh para pendahulu ini yang telah mengorbankan diri mereka dalam pertempuran juga meninggalkan tekanan yang tidak berwujud. Keturunan klan Yao tidak dapat menodai kesetiaan klan Yao, bahkan sedikit pun. Mereka tidak akan menerima noda apapun. Ini adalah sifat manusia. Anggota klan Yao bisa saja meninggal, tetapi reputasi klan Yao tidak boleh ternoda. Kalau tidak, apakah mereka akan punya muka untuk melihat leluhur mereka setelah meninggal? Ini tragis namun terhormat. Chen Ping'an mengabaikan kedua ucapan pangeran ketiga Liu Mao. Liu Mao membuka mulutnya untuk ketiga kalinya, berkata, karena sepertinya kau tidak akan berubah pikiran, bagaimana kalau kau biarkan orang-orang yang tidak terlibat itu keluar dari penginapan terlebih dahulu? Semua pemuda ini adalah keturunan klan kaya di Kekaisaran Kuan Besarku, namun tidak satu pun dari mereka yang bermalas-malasan dan menikmati kekayaan yang dibawa oleh berkah leluhur mereka. Sebaliknya, mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya besar dan bahkan menyusup ke negara musuh untuk membunuh musuh kita. Mereka adalah yang paling tidak pantas mati di tempat seperti ini.
Ia menggunakan akal sehat, emosi, dan moralitas dunia kultivasi. Kedua meja bawahan muda di penginapan itu semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Mereka melotot marah ke arah Chen Ping'an, dan ini terutama terjadi pada 3 orang yang duduk di meja yang sama dengan Gao Shui. Mereka sangat marah, dan mereka merasakan keinginan yang kuat untuk memenggal kepala Chen Ping'an. Dengan begitu, mereka dapat membawa kepalanya ke makam Gao Shui di masa mendatang, memaksanya untuk meminta maaf atas tindakannya. Wei Xian berbalik untuk melihat Chen Ping'an, menunggu jawaban. Apakah mereka akan membebaskan orang-orang ini, atau mereka akan membunuh mereka? Jangan biarkan seorang pun pergi. Namun, jangan jadikan mereka target kecuali mereka mencoba pergi, perintah Chen Ping'an. Wei Xian mengangguk sambil tersenyum. Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang adalah satu-satunya orang yang masih bisa membuat keputusannya sendiri bahkan di hadapan pangeran ketiga Liu Mao. Dengan suaranya yang khas seperti seorang Kasim, dia berkata dengan dingin, mereka tidak lebih dari sekelompok orang bodoh yang kurang ajar, yang mulia. Tolong izinkan pelayan tua ini dan Jenderal Su untuk maju dan menangkap para penjahat dari negara Jin Utara ini. Jadi bagaimana jika dia seorang kultivator pedang? Apakah sampah akan menjadi lebih kuat hanya karena mereka memiliki 1 atau 2 pedang terbang? Jiun yang baru saja hendak mengatakan sesuatu, namun sarjana miskin bermarga Zhong itu telah menyela di depannya dan menghibur, Jiun Yang, keadaan sudah seperti ini, jadi masalahnya sudah tidak bisa lebih buruk lagi. Mengapa kita tidak tinggal diam dan melihat bagaimana keadaannya? Kau tidak dapat mengubah situasi saat ini, tidak peduli apa yang kau katakan. Anak laki-laki muda lumpuh yang berdiri di dekat tirai dapur mengangguk dengan sungguh-sungguh dan setuju, dia tidak mengucapkan apapun kecuali omong kosong dalam hidupnya, dan ini adalah satu-satunya pernyataannya yang sedikit masuk akal. Lelaki tua bungkuk itu berbalik dan menggerutu, kau sudah lumpuh, tapi kau ingin menjadi bisu juga. Pemuda lumpuh itu langsung terdiam karena takut. Termasuk Chen Ping'an, kelima orang yang membantu klan Yao semuanya adalah seniman bela diri murni yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Sementara itu, kecuali Jenderal Su Qingzhou, kedua lawan mereka, Kasim dan Su Tong, adalah pemurni Qi. Selain mereka, ada juga 2 meja bawahan muda yang hanya bisa duduk diam dengan gentar. Di lantai 2, Yao Lingzi tiba-tiba menoleh ke Chen Ping'an dan berteriak, jangan bunuh siapapun, atau klan Yao akan diseret sampai mati olehmu. Pintu di lantai 2 tiba-tiba terbuka, dan Pei Qian melotot ke gadis muda itu dan marah, tutup mulutmu yang bau, gadis kecil yang bau. Aku akan menggunakan teknik pedang tak tertandingi yang diajarkan ayahku untuk menusukmu sampai mati jika kau berani mengkritik ayahku lagi. Gadis kecil kurus itu kemudian melihat ke lantai pertama dan bertanya, ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah selesai membaca buku itu sekali. Dengan punggungnya menghadap ke lantai 2, Chen Ping'an menjawab, kalau begitu bacalah lagi. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, jika kau berani terus berteriak, maka kau tidak akan membaca buku di masa depan. Sebaliknya, kau akan memakan buku. Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menjawab, mengerti, ayah. Aku akan mendengarkanmu. Saat Pei Qian menutup pintunya, saat itulah kedua belah pihak menyerang secara serempak. Dari lantai 2, Sui Youbian mengendalikan Deep Infatuation dalam lintasan berbentuk bulan sabit, menebas leher Immortal Su Tong yang terhormat. Gerakan kaki Su Tong yang stabil namun lincah membuat pusing saat ia menghindari serangan Deep Infatuation berulang kali. Pada saat yang sama, ia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan memanggil energi spiritual yang melimpah untuk berkumpul di lengan bajunya, menyebabkan pola awan 5 warna dan kabut yang tersisa muncul di jubah daonya. Banyak prajurit yang mengenakan baju besi hitam muncul di sampingnya. Sebenarnya, para prajurit ini hanyalah baju besi kosong, namun mereka masih sangat lincah. Deep Infatuation dapat dengan mudah menembus baju besi hitam ini, namun hal itu tampaknya tidak dapat mengurangi kekuatan tempur para prajurit yang terbentuk dari jimat ini. Deep Infatuation menembus salah satu wajah prajurit, namun prajurit itu secara mengejutkan mengangkat tangannya dan melilitkannya dengan erat di sekitar bilah pedang, yang menyebabkan suara logam tajam saat percikan api beterbangan di udara. Jenderal Su Qingzhou, yang mengenakan peluru baju besi militer, dan Lu Baixiang, yang memegang Halting Snow, keduanya melangkah maju bersamaan, menyilangkan bilah pedang mereka dan langsung bertukar posisi. Seolah-olah ada benang perak yang mengalir dari ujung bilah pedang mereka. Sementara itu, para penyulingki yang berdiri di luar penginapan menggunakan 7 atau 8 alat abadi untuk melancarkan serangkaian serangan ke Wei Xian yang menghalangi pintu masuk. Serangan yang memukau ini sangat spektakuler dengan latar belakang malam. Wei Xian segera mengencangkan cengkeramannya pada armor pembawa embun ilahi dan menyalurkan ki sejatinya ke dalamnya, menyebabkan pelet armor langsung berubah menjadi baju zirah di tubuhnya. Ini identik dengan apa yang telah dilakukan Jenderal Su Qingzhou dari Kekaisaran Kuan Besar. Tinjunya sekuat naga dan secepat kilat. Aura tinju Wei Xian terkondensasi dan mengalir cepat seperti air terjun, dan dia juga dilindungi oleh baju zirah embun bermutu tinggi.
Namun, Wei Xian tidak memilih untuk menghadapi serangan dari para abadi secara langsung, dan dia malah memilih untuk menangkis serangan mereka ke samping. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahan di udara di antara alat-alat abadi dan Wei Xian, berdering dengan suara logam yang tajam saat mereka bersilangan dan menyerang pria yang menghalangi pintu masuk. Sesaat kemudian, Wei Xian sepenuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan itu. Namun, ia menjadi semakin berani saat bertarung, dengan auranya yang juga meningkat secara eksplosif. Di dalam penginapan, wanita abadi pedang dari tanah terberkati bunga teratai memiliki ekspresi apatis saat dia memegang dua jari di depan dadanya dan mengendalikan Deep Infatuation untuk menyerang Sutong. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangan lainnya yang seperti batu giok, menyebabkan setengah dari sumpit di atas meja melayang ke udara seolah-olah mereka menerima perintah militer. Mereka berubah menjadi pedang terbang yang melesat di udara, melewati para prajurit berpakaian hitam saat mereka melesat ke arah Sutong. Sementara itu, separuh sumpit lainnya terbang ke lantai 2 dan melayang di sekitar Sui Youbian, melindunginya dari serangan petir yang sulit dipahami yang diluncurkan oleh Sutong. Setiap pertukaran akan menyebabkan sumpit hancur menjadi debu. Maniak seni bela diri Julian tetap berjongkok di pagar, diam dan diam-diam. Di matanya, Chen Ping'an dan Kasim dengan pakaian resmi merah cerah adalah satu-satunya orang yang dapat memutuskan hasil dari pertempuran ini. Keduanya saling memahami, dan mereka langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Chen Ping'an menggunakan jimat pemendekan tanah dan langsung melancarkan pukulan menggunakan teknik tabrakan dewa. Sementara itu, pengawal kekaisaran Kuan Agung melepaskan jiwa yin dan jiwa yang sekaligus, dengan dua manifestasi daonya yang tampak halus dan tak berwujud namun perkasa dan bermartabat. Serangan Chen Ping'an tidak hanya terhalang, tetapi dadanya juga terkena jiwa yin Kasim itu. Untungnya, Golden Sweet Wine mampu mencegah hal ini menyebabkan kerusakan serius. Meski begitu, rasa sakit yang luar biasa masih menusuk dada Chen Ping'an. Namun, Chen Ping'an tetap tidak bergerak seperti gunung dan menghentakkan kakinya. Dia juga melepaskan jiwanya, dan dua Chen Ping'an lainnya muncul di lantai pertama penginapan. Kedua jiwanya menyerbu ke depan dan melepaskan teknik genderang dewa. Satu pukulan diikuti oleh pukulan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Inti dari teknik tabu dewa adalah kemampuannya untuk menghubungkan energi astral di antara pukulan-pukulan yang terpisah. Ini adalah peraturan yang mendalam dan sudah ditakdirkan seperti terbitnya matahari dan bulan serta siklus hidup dan mati. Setelah maju ke tingkat kelima dan mengalami pertempuran di Gunung Banteng, Chen Ping'an sudah bisa melepaskan jiwanya dan membaginya menjadi 3. Namun, sangat disayangkan bahwa ia hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama beberapa detik. Bagaimanapun, dikombinasikan dengan teknik tabu dewa yang sangat tidak masuk akal, hanya dengan melemparkan satu pukulan saja sudah cukup. Itu akan memberinya lebih dari cukup bantuan. Tinju Chen Ping'an mengenai Kasim tua itu, dan seolah-olah genderang perang telah ditabuh di medan perang. Lebih dari 10 pukulan menghujani Kasim itu dalam sekejap, masing-masing mengenai daging dan melepaskan bunyi dentuman yang tumpul. Dua jiwa Chen Ping'an kembali ke tubuhnya. Lagi pula, ia bukanlah pemurni Qi yang sah, jadi membiarkan jiwanya meninggalkan tubuhnya terlalu lama akan menyebabkannya mengalami cedera mendasar. Di sisi lain, Jiu Niang, Yao Lingzi, dan yang lainnya dari penginapan itu tercengang ketika mereka melihat Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang menyerang. Selain tercengang oleh basis kultivasinya yang tinggi, mereka juga terkejut dengan kemampuannya untuk melepaskan jiwa yin dan jiwa yang pada saat yang bersamaan. Dia jelas seorang bumi abadi. Pada kenyataannya, para anggota klan Yao ini menganggap hal ini tidak masuk akal karena mereka selalu diberitahu bahwa pelindung kekaisaran Kuan besar adalah seorang Grandmaster seni bela diri yang unggul. Namun, sekarang, entah bagaimana dia telah berubah menjadi seorang abadi dari pegunungan yang mengolah dao dan mencari umur panjang. Namun, Kasim yang bertanggung jawab untuk mengawasi kuda-kuda kekaisaran dan meninjau serta mencap dekrit kekaisaran ini telah salah menghitung satu hal. Dia tidak membayangkan bahwa jubah abadi Chen Ping'an akan menjadi jubah bermutu tinggi yang secara mengejutkan mampu menghalangi serangan dari jiwa yin-nya. Beberapa Grandmaster Superior di Kekaisaran Kuan Agung telah terbunuh oleh serangan ini, di mana jiwa yin Kasim akan menjangkau dan mengambil jantung mereka. Ini tidak berdarah seperti kedengarannya, serangannya hanya akan menyebabkan jantung seseorang mengering dan retak, langsung memutuskan hubungannya dengan titik akupuntur dan meridian seseorang. Setelah kematian, para korban akan mengerut seperti kayu busuk. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan menghancurkan jembatan keabadian seseorang. Kasim itu tidak dipandang sebagai seorang Grandmaster bela diri yang unggul karena ia telah menggunakan beberapa teknik ilusi rendahan dan sengaja menipu lawan-lawannya. Sebaliknya, ia benar-benar memiliki bakat sebagai seorang Grandmaster yang unggul, dengan energinya yang kuat dan tubuhnya yang kuat. Bahkan, fisiknya dapat menyaingi seniman bela diri murni di puncak tingkat ke-6. Dengan demikian,
Kasim itu sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat dan menggunakan harta abadi dan kemampuan mistis untuk bertarung dari jarak jauh. Karena itu, ia tidak takut orang lain bergegas untuk melawannya atau melawannya dari jarak jauh. Namun, Kasim itu dengan cepat menyadari ada yang tidak beres setelah terkena pukulan kedua Chen Ping'an. Bukan karena aura tinju Chen Ping'an yang sangat kuat, tetapi lebih karena ia seharusnya dapat menghindari serangan ini dengan mudah. Kasim itu menyadari sesuatu setelah terkena pukulan kelima Chen Ping'an. Ia mampu memahami secara kasar pola dan prinsip di balik serangan musuhnya. Setelah terkena pukulan ke-10, Kasim itu tampaknya melupakan semua pikiran untuk mencoba menghindari serangan ini. Dia tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, dia memilih untuk menukar luka dengan luka. Selama waktu ini, yang pertama dan ke-15 mengarahkan pandangan mereka pada jiwa yin dan jiwa yang Kasim itu. Di satu sisi, ada seorang Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang yang tampak seperti seniman bela diri murni tetapi sebenarnya adalah pemurni Qi. Di sisi lain, ada seorang anak laki-laki berpakaian putih yang tampak seperti seorang kultivator pedang tetapi sebenarnya adalah seniman bela diri murni. Chen Ping'an dan Kasim itu berdiri sangat dekat satu sama lain, dengan jarak hanya 1 atau 2 lengan di antara mereka saat mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat kasar dan mendasar. Hal ini terutama terjadi jika dibandingkan dengan Sui Youbian yang mengendalikan pedangnya dari lantai 2 untuk menyerang lawannya, Lu Baixiang dan Su Qingzhou mengayunkan pedang mereka dan menyebabkan kilatan cahaya pedang pembunuh berkilauan di udara, dan Wei Xian berdiri di luar pintu dan terlibat dalam pertempuran epik saat banyak alat abadi dan segudang fenomena aneh menyelimutinya. Sebagai perbandingan, tidak ada yang istimewa tentang pertarungan Chen Ping'an dengan Kasim itu selain dari kecepatan mereka. Pertarungan mereka hambar namun sangat mematikan. Kedua meja bawahan muda itu sudah berlari ke tangga untuk mencari perlindungan, sangat menyadari bahwa mereka sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur dalam pertempuran kacau yang terjadi di penginapan itu. Hanya Julian yang tetap diam, namun ia tidak menghentikan bawahan mudanya untuk berjalan menuju tangga. Bahkan, ia tidak melirik mereka sedikit pun. Zhong Kui, sarjana miskin itu, bersandar di meja dan menatap Chen Ping'an. Ia telah berkelana ke seluruh dunia, namun ia belum pernah melihat seorang seniman bela diri murni mengambil posisi tinju dan menyerang dengan cara yang begitu halus dan mengalir sebelumnya. Anak laki-laki ini masih muda, jadi bagaimana ia bisa mencapai ini? Ia pasti telah melakukan banyak perjalanan panjang dan menyaksikan banyak gunung megah dan sungai besar, bukan? Niat membunuh, kekejaman, dan kekerasan. Dia tidak memiliki satu pun dari kualitas-kualitas ini, dan bahkan keinginannya untuk berjuang demi kemenangan tidaklah terlalu kuat. Namun, auranya entah bagaimana masih sangat kuat. Cendekiawan miskin itu sedikit penasaran. Apa tujuan mendasar dari teknik tinju anak muda itu? Namun, kekuatan manusia ada batasnya, dan menerima serangan balik dari niat tinjunya sendiri juga merupakan cara yang merusak untuk melawan lawannya. Dia akan melukai dirinya sendiri saat melukai musuhnya. Karena ini masalahnya, dan jika ini adalah batas teknik tinju Chen Ping'an, maka itu masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia mengambil risiko menderita luka parah untuk akhirnya membunuh Lili, penjaga kekaisaran yang sangat terkenal dari kekaisaran Kuan Besar, ini masih jauh dari cukup. Seniman bela diri murni tidak dihormati oleh dunia, mereka juga tidak dihormati dan ditakuti oleh istana kekaisaran. Sebaliknya, semua orang memuja dan tunduk kepada para kultivator abadi itu. Ada alasan yang sangat bagus untuk ini. Satu pedang dapat menghancurkan segudang teknik mistis. Ini adalah pepatah populer di pegunungan, dan banyak orang percaya bahwa itu adalah ungkapan kekhawatiran terhadap kemampuan penghancur para pembudidaya pedang. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. Istilah segudang sudah menggambarkan sifat pembudidaya yang mengagumkan. Benar saja, pukulan terakhir Chen Ping'an menggunakan teknik tabu dewa menghancurkan lili berkeping-keping, bahkan pakaian resmi Kasim yang berwarna merah terang itu tampak berubah menjadi sesuatu yang sulit dipahami dan tidak berwujud. Namun, Chen Ping'an segera tahu bahwa dia dalam bahaya ketika dia menyadari tidak adanya darah sama sekali. Dia segera menyalurkan teknik penekan dewa dari kitab pedang sejati, menggunakan tinjunya alih-alih pedangnya untuk mengambil posisi bertahan. Dia mundur sekali dan sekali lagi. Untungnya, yang pertama telah muncul di depannya setelah melesat maju dan secara misterius menembus udara tipis. Ditambah dengan jubah daonya, anggur manis emas, dan Chen Ping'an kemungkinan besar dapat mengambil kesempatan ini untuk mengisi kembali napas Qi sejatinya. Dunia agung bukanlah tanah terberkati bunga teratai, dan baik pemurni Qi maupun seniman bela diri di sini akan memperhatikan lawan seniman bela diri mereka dengan saksama dan memanfaatkan momen ketika mereka mengisi kembali napas Qi sejati mereka. Kasim Lili berhasil menghindari pukulan terakhir Chen Ping'an yang kuat, sama seperti bagaimana kultivator formasi di luar benteng elang terbang menggunakan jimat untuk bertukar posisi dengan murid-muridnya. Kedua teknik mereka bekerja dengan cara yang sama, dan hanya saja Lili mengorbankan jiwa yangnya, bukan muridnya.
Kasim Lili berdiri di tempat jiwa yangnya bertarung melawan yang pertama saat itu, dan Chen Ping'an sudah mendekati batas kekuatannya setelah melepaskan teknik tabuh dewa tanpa menahan diri. Selain itu, hancurnya jiwa yang Lili hanya menyebabkan inti emasnya yang tidak lengkap kehilangan sedikit kilaunya. Sekali lagi, jiwa Yin Lili terjulur ke depan dengan jari-jarinya yang seperti kait untuk meraih hati Chen Ping'an. Namun, seolah-olah tangannya telah menabrak kertas beras yang sangat keras saat anggur manis emas melindungi jiwa Chen Ping'an agar tidak hancur dan tersebar oleh serangan ini. Jubah Dao melindungi hati anak laki-laki itu, tetapi juga tidak dapat melakukan apapun karena hal ini. Pada saat yang sama, First juga terperangkap di dalam tubuh jiwa Yin setelah mencoba menghalanginya. Seolah-olah pedang terbang itu terjebak dalam lumpur. Lili telah muncul di samping Chen Ping'an, dan dia segera melancarkan serangan telapak tangan untuk menghancurkan niat tinju teknik penekan dewa. Dia kemudian melangkah maju dan menggunakan dua jari untuk menusuk pelipis Chen Ping'an. Chen Ping'an meluncur menjauh secara horizontal. Lili tidak kuat hanya karena dia adalah makhluk abadi semu yang hampir mencapai tingkat inti emas, tetapi juga karena dia memiliki kecakapan menyerang dan bertahan tanpa bergantung pada alat eksternal. Mengenai apakah Lili memiliki harta abadi dan kartu truf? Ini sangat sulit dikatakan. Kasim Lili tidak memanfaatkan kesempatan untuk maju. Sebaliknya, dia berdiri diam dan mengepalkan telapak tangannya, yang telah dia gunakan untuk menghancurkan niat tinju teknik penekan dewa, menjadi kepalan tangan. Dia kemudian dengan cepat membuka kepalan tangannya, memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang menggeliat di telapak tangannya serta benang-benang merah terang. Seolah-olah tonjolan-tonjolan di telapak tangannya telah berubah menjadi jimat merah tua. Setelah memukul pelipis Chen Ping'an dengan kedua jarinya, Kasim Lili menggerakkan jari-jarinya di telapak tangannya dan berkata dalam benaknya, "Jimat, aktifkan." Chen Ping'an baru saja akan mengisi kembali napas ki sejatinya, namun dia tiba-tiba merasa seperti ada gunung besar yang menekan dan menekannya. Banyak jimat yang bersinar dengan cahaya spiritual muncul di lengan dan bahu Golden Sweet Wine. Darah mengalir dari pelipis Chen Ping'an. "Aku juga bisa melancarkan pukulan, dan kau bisa menganggap ini sebagai hadiah selamat datang dari Kekaisaran Kuan Agung," kata Lili sambil tersenyum tipis. Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang itu melangkah maju, dengan lengan bajunya yang lebar berkibar saat berbicara. Selama waktu ini, dia juga memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari pedang pertama yang menusuk ke arah belakang kepalanya. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menjepit pedang terbang itu, dan dengan lembut melemparkannya dan secara tidak sengaja mengenai pedang ke-15 yang melayang di dekatnya. Dia tiba di depan Chen Ping'an dengan satu langkah. Lili meletakkan telapak tangan kirinya yang berisi jimat merah tua di dada Chen Ping'an dengan cara yang tampak santai. Kemudian, dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya, mengenai punggung tangannya sendiri. Seolah-olah paku yang kuat dan berat telah dipalu dengan brutal ke dalam anggur manis emas. Chen Ping'an mundur beberapa langkah. Lili mengikutinya seperti bayangan, sekali lagi menggunakan tangan kanannya untuk memukul tangan kirinya. Jubah Dao Chen Ping'an bergetar hebat, dengan energi spiritual dan energi astral seni bela diri di lengannya hancur pada saat yang sama. Chen Ping'an mundur lagi dan lagi. Lili tidak mengejar Chen Ping'an kali ini, tetapi hanya mengangkat tangannya dan meraih jubah emas yang tiba-tiba muncul di lehernya. Dia menarik tali emas itu dengan kuat, menyebabkan luka berdarah di lehernya. Namun, Lili tidak menghiraukan luka ini saat dia membiarkan tali emas, yang kemungkinan besar adalah rantai pengikat iblis, melilit pergelangan tangannya. Lengan baju resminya yang berwarna merah cerah sudah compang-camping, dan ada juga bekas luka berwarna hijau tua di lengannya. Kasim Lili mendecak lidahnya dengan heran dan berkata, "Kau benar-benar memiliki banyak harta karun. Ini adalah harta karun abadi lainnya, bukan? Namun, sayang sekali kau bukan seorang kultivator pedang atau pemurni ki, jadi penguasaanmu atas harta karun abadi ini memang sangat buruk. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan pukulan ketigaku secepat ini." Ternyata, tangan kiri Lili yang memegang jimat merah tua itu telah mengepal lagi setelah rantai pengikat iblis emas itu melilit tangan kanannya. Dia hanya menunjuk dahi Chen Ping'an dari kejauhan, dan seolah-olah dahi Chen Ping'an telah mengalami pukulan berat, dengan kulitnya pecah-pecah dan darah menetes di wajahnya. Kepala Chen Ping'an tersentak ke belakang, namun dia dengan kuat menghentakkan kaki ke tanah saat dia mundur untuk mencegah dirinya jatuh ke belakang. Tatapan gelap melintas di kedalaman mata Lili. Yang pertama dan ke-15 terbang di belakangnya dan bertempur dengan jiwa Yin-nya. Lili terkekeh dingin dan merenung, kedua pedang kecil ini sama setianya dengan klan Yao. Namun, sayang sekali mereka tampaknya tidak terikat padamu, sehingga kekuatan mereka menurun drastis. Mungkin aku bisa mengambilnya sendiri jika aku menghapus kesadaran dan spiritualitas mereka. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Jiwa Yin secara mengejutkan menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan dalam sekejap, dengan masing-masing kepalanya memiliki penampilan yang berbeda. Mereka tidak lagi tampak seperti Lili, melainkan seperti 3 dewa yang dihormati di kuil-kuil orang bijak bela diri Kekaisaran Kuan Besar.
Ada seorang pria berwajah kuat dengan janggut tebal, seorang prajurit Konfusian yang tampak elegan, dan seorang pria tua tanpa ekspresi. 3 pasang lengan memegang sepasang pentungan, sepasang kapak, dan tombak, yang semuanya terbentuk dari asap dupa. Meskipun Lily mengalihkan sebagian perhatiannya ke bentrokan antara jiwa Yin-nya dan 2 pedang terbang, hal ini tidak menghalanginya untuk tetap waspada terhadap Chen Ping'an. Meskipun dia tidak memperoleh keuntungan awal, penjaga kekaisaran Kuan besar yang terkenal di seluruh negara di wilayah tengah benua Daun Parasol akhirnya berhasil menenangkan situasi dan menang. Namun, Lily tidak mengantisipasi respons Chen Ping'an. Anak muda itu telah dipukul begitu banyak, dengan darah masih terus mengalir dari pelipisnya, namun dia bertindak seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Luka Chen Ping'an parah, tetapi energi dan semangatnya, yang bahkan lebih mistis daripada niat tinjunya, tidak anjlok sebagai akibatnya. Sebaliknya, mereka terus meningkat. Namun, ini tidak masalah, Lily masih bisa melakukannya dengan perlahan dan akhirnya melelahkan anak muda itu. Bahkan jika Chen Ping'an melemparkan pukulan-pukulan kacau itu lagi, Lily paling-paling akan kehilangan jiwa Yin-nya untuk sementara waktu. Di sisi lain, tubuh dan jiwa Chen Ping'an pasti tidak akan mampu menahan hukuman ini. Bukannya Lily tidak ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, tetapi lebih karena ia tidak mampu menyelesaikan pertempuran dengan satu serangan kuat. Jika lawannya adalah seniman bela diri biasa di tingkat ke-7 atau pemurni ki biasa di tingkat ke-8, maka ia bisa saja membunuh mereka 2 kali. Di tempat lain, Lehu Baixiang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ia bertarung melawan Jenderal Su Qingzhou. Pertama, Lehu Baixiang baru saja keluar dari gulungan gambarnya, tidak seperti Wei Xian. Akibatnya, dia masih belum terbiasa dengan energi spiritual yang melimpah di Majestic World. Kedua, Su Qingzhou mengenakan baju zirah gagak emas, jadi Lehu Baixiang kemungkinan besar akan benar-benar tertekan jika bukan karena Halting Snow. Pedang ini adalah relik yang ditinggalkan oleh seorang abadi bumi Naschen Tier yang telah meninggal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Ada luka pedang yang dalam di dada dan bahu Lehu Baixiang, begitu dalam sehingga bahkan tulang-tulangnya pun bisa terlihat. Namun, pendiri kekuatan iblis di tanah terberkati bunga teratai tetap tenang dan kalem. Seolah-olah dia jauh lebih tertarik pada teknik pedang Jenderal Su Qingzhou dari Kekaisaran Kuan besar daripada mengalahkan orang ini dan meraih kemenangan. Sui Youbian bertarung melawan Su Tong dari Flora Convent, dan meskipun dia seorang seniman bela diri, pertarungan di antara mereka tampak lebih seperti pertarungan antara 2 pemurni ki. Namun, Su Tong jelas memperlakukan Sui Youbian hanya sebagai ahli pedang. Meskipun Sui Youbian adalah lawan yang sulit, dia tidak akan terlalu merepotkan selama dia bukan seorang kultivator pedang yang bisa mengembangkan pedang terbang yang terikat. Sementara itu, Wei Xian sedang menikmati pertempuran sengit di luar penginapan. Dia dipenuhi dengan energi astral yang kuat, dan dengan armor embun yang diberikan Chen Ping'an kepadanya, dia hampir tidak merasakan geli dari beberapa serangan yang menembus pertahanannya. Faktanya, mereka semua memperhatikan pertarungan antara Chen Ping'an dan Kasim Lily saat mereka bertarung. Sui Youbian adalah orang pertama yang berbicara, bertanya, "Tuan muda." Chen Ping'an yang terluka parah hanya bisa tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menahan napas ki sejatinya, tidak berani mengisinya kembali. "Apa, hanya itu yang kamu punya?" Lily bertanya sambil tersenyum. Jika bukan karena anggur manis emas, bau darah Chen Ping'an pasti sudah menyebar ke seluruh penginapan. Lily dengan kejam menghancurkan jimat merah tua di telapak tangannya ke dada Chen Ping'an, dan anggur manis emas hanya mampu memblokir sedikit lebih dari setengah kekuatan jimat itu. Kekuatan jimat yang tersisa meresap ke dada Chen Ping'an. Seolah-olah hatinya sedang dipahat. Keringat dingin di dahinya bercampur dengan darah di wajahnya, mengalir di pipinya dan akhirnya berderai-derai ke lantai. Niat membunuh Lily menjadi semakin kuat. Dia menunggu Chen Ping'an benar-benar kelelahan. Anak muda itu dapat mengandalkan keberanian dan tekadnya untuk dengan paksa menekan rasa sakit yang menyiksa dari luka-lukanya, jadi kesempatan Lily hanya akan datang ketika napas ki sejati Chen Ping'an akhirnya mulai melemah dan menghilang. Dia mampu menunggu, tetapi Chen Ping'an tidak mampu menunggu. Karena alasan-alasan ini, Lily tidak mencoba untuk memaksakan keuntungannya atau mengambil risiko apapun. Dia hanya terus terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Chen Ping'an. Bagaimanapun, melepaskan jiwa Yin dan jiwa yang sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Jika bukan karena inti emas semu Lily yang memungkinkan kelimpahan energi spiritualnya jauh melampaui mereka yang berada pada basis kultivasi yang sama, maka tidak mungkin jiwa Yin-nya dapat mempertahankan bentuk petapa bela diri berkepala 3 dan berlengan 6 begitu lama dan bahkan bertarung melawan yang pertama dan ke-15. Itu pasti sudah lama menghilang dan secara otomatis kembali ke tubuh fisik Lily. Lily melirik lelaki tua yang berjongkok di pagar lantai 2 dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit bingung. Mengapa orang ini berjongkok di sana dengan malas dan mengamati pertempuran sepanjang waktu? Memanfaatkan kesempatan sekilas ketika Lily melirik maniak seni bela diri Julian,
Chen Ping'an mulai dengan paksa mengisi kembali napas ki sejatinya. Lili terkekeh dingin dalam benaknya. Melakukan perjuangan terakhir, kau akan kalah dalam pertaruhan ini. Jiwa Yinnya menyerbu dalam sekejap, tiba di hadapan Chen Ping'an dan secara kacau mengayunkan 6 lengan dan 5 senjatanya ke kepala anak muda itu. Sementara itu, Lili sendiri yang menangani kedua pedang terbang itu. Aliran energi spiritual seputih salju yang tak terhitung jumlahnya tumpah keluar dari pakaian resminya yang berwarna merah terang, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan jaring laba-laba besar karena secara menyeluruh menghalangi Pertam dan ke-15 untuk bergegas menyelamatkan pemiliknya. Meskipun aliran energi spiritual seputih salju ini tidak dapat menjebak kedua pedang terbang itu, menunda mereka sejenak sudah memberi Lili cukup waktu untuk melangkah dan tiba di dekat mereka. Dia menjentikan jarinya dan mengibaskan lengan bajunya, menyerang salah satu dari kedua pedang terbang itu dengan setiap gerakan. Kasim Lili merasa situasi saat ini sedikit menggelikan. Lawan mudanya benar-benar mencari kematian. Ternyata, dia sama sekali tidak mengisi kembali napas ki sejatinya. Sebaliknya, dia hanya berpura-pura melakukannya untuk menipunya. Namun, apa tujuannya? Keputusannya yang sembrono untuk melangkah maju dan membela klan Yao tidak ada gunanya, dan upayanya saat ini untuk melakukan trik kecil juga tidak ada gunanya. Anak muda ini kemungkinan besar adalah orang terhormat dari klan besar dan kaya, dan banyak bawahan kuat yang menemaninya mungkin telah memungkinkannya menikmati kehidupan yang damai dan lancar sejauh ini. Jadi, dia tidak menyadari kedalaman surga dan bumi. Karena Lili telah menjadi musuh dengan orang ini yang jelas memiliki latar belakang yang mencengangkan, masuk akal saja jika dia harus membunuhnya untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan. Jika tidak, seluruh kekaisaran Kuan besar mungkin menghadapi tantangan besar di masa depan jika Lili membiarkan harimau ini kembali ke sarangnya. Dibandingkan dengan pertukaran pukulan sebelumnya di mana Chen Ping'an dan Lili saling bertukar pukulan, pertarungan Chen Ping'an melawan Dewa Yin tampak lebih berbahaya dan mengejutkan. Untungnya, Chen Ping'an tidak asing dengan pertempuran semacam ini. Lagi pula, bukankah dia pernah mengalami pertempuran yang mengguncang bumi yang serupa ketika bertarung melawan manifestasi Dao Emas Ding Ying di Gunung Banteng? Pada saat itu, Chen Ping'an hanya mampu bertahan tetapi tidak mampu melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Gunung Banteng telah dihancurkan dan dirusak dengan kejam oleh manifestasi Dao Emas Ding Ying. Dan sekarang, Chen Ping'an bertukar pukulan dengan jiwa yin yang rendah ini, dengan tidak ada pihak yang bersedia menghindar atau mundur. Setelah tiba di lantai 2, Pei Qian buru-buru menyusul Chen Ping'an untuk membukakan pintu untuknya, bertingkah seperti seorang antek. Chen Ping'an melangkah masuk, dan Pei Qian sedikit ragu apakah dia harus mengikutinya. Namun, Chen Ping'an sudah berbalik dan memberi instruksi, minta penginapan untuk menyediakan 3 kamar lagi dan beritahu Jiu Niang untuk meletakkan tagihan atas namaku terlebih dahulu. Juga, beritahu Wei Xian bahwa aku akan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari dan aku tidak akan menjamu tamu manapun selama waktu ini. Sebaiknya kalian berlima tidak pergi terlalu jauh dari penginapan. Pei Qian menatap Chen Ping'an dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Chen Ping'an tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia penuh luka dan berlumuran darah, jadi apakah dia terlihat baik-baik saja? Aku tidak akan mati, jawabnya dengan santai. Pei Qian menutup pintu dengan hati-hati dan berkata, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Aku akan berada tepat di sebelah. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Pertama dan ke-15 melayang di dalam ruangan saat Chen Ping'an mengambil setumpuk jimat pembersih dan menempelkannya di seluruh ruangan. Setelah melakukan ini, ia mengambil 2 botol porselen dengan kualitas yang sangat berbeda. Satu adalah botol merah dari Lu Tai, berisi salep yang dapat menyembuhkan luka parah. Chen Ping'an secara pribadi telah mengalami kekuatan mistis salep ini setelah pertempuran di luar benteng elang terbang. Botol lainnya berisi obat rahasia unik dari toko obat keluarga Yang, dan obat ini dapat menekan rasa sakit apapun terlepas dari seberapa parah rasa sakitnya. Chen Ping'an telah bertemu dengan banyak roh dan hantu selama 2 perjalanan panjangnya, namun ia belum pernah menghadapi situasi di mana ia perlu menggunakan obat ini. Namun, yang mengejutkan, ia sekarang akan menggunakannya di kota perbatasan kecil ini. Chen Ping'an melepaskan jubah daunnya yang rusak parah, meregangkan banyak otot dan urat yang terluka dalam prosesnya. Keringat dingin menetes dari dahinya saat dia duduk di meja dan dengan gemetar membuka botol porselen putih polos dari toko obat keluarga Yang, menuangkan pil hitam pekat ke tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Ia menelan pil itu dengan paksa, dan dia bahkan meraih labu anggurnya untuk meneguk anggur plum hijau. Baru kemudian dia membuka botol merah itu dan mulai mengoleskan salep kental itu ke tangan, siku, dan bahunya. Ini adalah proses yang menyiksa. Kasim dari Kekaisaran Kuan besar itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chen Ping'an. Chen Ping'an sudah cukup berhati-hati saat menghadapi situasi yang merepotkan ini, tidak hanya menghidupkan kembali si gila seni bela diri Julian, tetapi juga Lu Baixiang dan Sui Youbian dari gulungan gambar mereka masing-masing. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lili akan begitu kuat.
Kasim itu bukan hanya seorang pemurni Qi, tetapi dia bahkan memiliki fisik yang kuat yang dapat menyaingi seniman bela diri murni tingkat ke-6. Chen Ping'an sebelumnya hanya memiliki 3 koin hujan gandum yang tersisa, tetapi mengikuti alur pikiran Pendeta Tao Tua dan Pendeta Tao Muda dengan labu emas raksasa, dia memutuskan untuk mengambil risiko kecil, melemparkan 1 koin hujan gandum ke dalam gulungan gambar Sui Youbian yang paling tidak ingin dia investasikan. Benar saja, 1 koin hujan gandum sudah cukup bagi wanita abadi pedang dari tanah terberkati bunga teratai untuk berjalan dengan anggun keluar dari gulungan gambar dan tiba di dunia agung. Jelaslah bahwa pendeta muda Tao itu telah melakukan perhitungan yang cermat dan menyadari bahwa Chen Ping'an pasti akan meninggalkan gulungan gambar Sui Youbian untuk terakhir kalinya. Jika bukan karena roh bunga teratai kecil yang menuntunnya ke jalan yang benar, pilihan pribadi Chen Ping'an pasti akan dimulai dengan si gila bela diri Julian, kemudian kaisar pendiri negara Taman Selatan, Wei Zhen, pendiri kekuatan iblis, Lu Baixiang, dan terakhir pendekar pedang, Sui Youbian. Jika Chen Ping'an mengikuti perintah ini, maka menghabiskan 15 koin hujan gandum untuk Julian akan menjadi hasil yang sangat mengecewakan. Jika demikian, Chen Ping'an mungkin benar-benar menggulung 3 gulungan gambar yang tersisa dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Chen Ping'an duduk di depan meja dan memejamkan mata, dengan kedua tangannya tergantung alami di sampingnya. Meskipun dia sedang duduk, dia membayangkan bahwa dia melakukannya sambil berlatih meditasi berdiri. Napasnya berangsur-angsur menjadi tenang, membuatnya tampak seperti seorang biksu tua yang memasuki kondisi meditasi dan seorang pendeta Tao yang memasuki kondisi trans yang dalam. 2 hari berlalu, dan sudah siang ketika Chen Ping'an berganti pakaian bersih dan akhirnya meninggalkan kamarnya. Ia berdiri di depan pagar, dan menyadari sesuatu yang aneh di lantai pertama penginapan itu. Suasananya damai dan tenang, tetapi justru karena alasan itulah suasananya tampak aneh. Kakek ketiga yang bungkuk sedang merokok di dekat tirai dapur. Anak laki-laki muda yang pincang itu berjalan di sekitar restoran dan mengelap meja serta kursi, dan Jiuniang sedang melayani pelanggan yang minum sepuasnya. Sementara itu, Zhong Kui, sarjana miskin berjubah biru, sedang duduk di ambang pintu dengan tatapan sedih di matanya. Jika bukan karena Chen Ping'an yang merasakan 4 set napas yang lambat dan halus di kamar-kamar tetangga, ia hampir akan percaya bahwa tidak ada yang terjadi sama sekali. Seolah-olah ia tidak pernah bertemu dengan putra adipati atau Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah cerah. Baru 2 hari berlalu, tetapi rasanya seolah-olah pertempuran itu telah terjadi seumur hidup yang lalu. Chen Ping'an telah menempa dao bela dirinya selama pertempuran hidup dan mati, tetapi ia menerima lebih sedikit manfaat dibandingkan dengan pertempurannya dengan Ding Ying di tanah terberkati bunga teratai. Meski begitu, ia merasakan emosi yang lebih kuat terkait dengan pertempuran di penginapan. Ini mungkin terkait dengan kondisi mentalnya dan hasil pertempuran. Orang gulungan gambar pertama yang berjalan keluar dari kamar mereka adalah maniak seni bela diri Julian. Ia masih bungkuk, dan ia tersenyum sambil menangkupkan tinjunya ke arah Chen Ping'an dan berkata, "Selamat, Tuan Muda, Anda telah memperoleh keberuntungan dari kemalangan." Chen Ping'an mengangguk sebagai tanda terima sebelum bertanya, apa yang terjadi dengan para prajurit kavaleri dan anggota klan Yao lainnya di luar penginapan. Julian berjalan di samping Chen Ping'an sebelum terkekeh pelan. Orang mulia dari Akademi Penakluk Besar itu menindas orang-orang dari ketiga kekuatan begitu dia menunjukkan kekuatannya. Pangeran di luar penginapan turun dari kudanya dan segera membawa bawahannya pergi. Dia hanya membawa mayat adipati kecil Gao Shui bersamanya, dan bahkan tidak berani menyebut mayat Kasim Lili. Sedangkan untuk pangeran yang sedikit lebih tua dan pasukan perbatasan klan Yao yang sedang menyerbu, mereka sama sekali tidak berani datang ke penginapan. Mereka segera berbalik dan pergi. Ketika pemilik penginapan dan yang lainnya akhirnya sadar kembali, Zhong Kui mengarang cerita dan berkata bahwa Chen Ping'an lah yang secara menyeluruh menekan musuh dan menggunakan tinjumu untuk membuat mereka melihat akal sehat. Pada saat yang sama, dia berkata bahwa pangeran lainnya juga terlibat, mengubah konflik yang membawa bencana ini menjadi masalah yang tidak penting. Setelah itu, orang yang mulia itu terus menumpang di sini dan hidup dari makanan dan minuman gratis. Segalanya akan sangat menarik jika semua cendekiawan di dunia agung seperti ini. Setelah menjelaskan hal ini, Julian membahas beberapa detail pertempuran yang lebih halus. Chen Ping'an berjalan menuju tangga dan bertanya, Jiuniang dan yang lainnya masih tidak tahu tentang semua ini? Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Julian tersenyum dan menjawab, orang terhormat dari Akademi Konfusianisme ini jelas telah memberitahu ketiga kekuatan itu. Orang-orang ini tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasnya, dan dia sengaja merahasiakan identitas pemilik penginapan dan yang lainnya. Di mana Pei Qian? Tanya Chen Ping'an. Julian menunjuk ke arah kota rubah dan menjawab, dia meminjam beberapa koin tembaga dari seseorang, dan saat ini dia menikmati hidup di kota rubah. Chen Ping'an mengerutkan kening dan berjalan menuruni tangga, langsung berjalan menuju sarjana miskin yang duduk di ambang pintu. Julian tidak mengikutinya,
Dan dia tampak seperti pelayan tua di kediaman kecil saat dia duduk di meja yang paling dekat dengan ambang pintu. Chen Ping'an duduk di ambang pintu dan meraih labu anggurnya, menawarkannya kepada Zhong Kui. Sarjana miskin berbaju biru itu menggelengkan kepalanya sementara matanya tetap menatap tajam ke pemilik penginapan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan beberapa pelanggan. Tidak, terima kasih. Anggur yang tidak diberikan langsung oleh Jiuniang kepadaku sama sekali tidak berasa. Chen Ping'an menarik tangannya dan meneguk anggurnya sendiri, lalu bertanya, siapakah para tahanan yang diangkut oleh Gao Shui dan yang lainnya? Apa posisi mereka di negara Jin Utara? Zhong Kui tidak menyembunyikan apapun dari Chen Ping'an, dengan santai menjawab, menurutku mereka adalah pasukan sisa dari kuil Dewa Air Danau Pen Nedel serta Dewa Gunung Resmi, Jin Huang, dan istri serta pengikutnya. Bagaimanapun, itu hanyalah kasus pihak ketiga yang menuai hasil setelah konflik antara dua pihak lainnya. Pangeran ketiga dari Kekaisaran Kuan Besar menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika bukan karena campur tanganmu, kereta penjara kemungkinan besar akan mendapatkan beberapa anggota baru dari klan Yao. Namun, kamu tidak perlu khawatir tentang ini lagi karena aku sudah berjanji kepadamu bahwa aku akan membereskan kekacauan dan menangani yang lainnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang Kekaisaran Kuan Besar yang memperlakukanmu sebagai musuh. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikan pangeran ketiga atau adipati dari rasa benci kepadamu. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani hal-hal yang remeh ini. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, aku seharusnya baik-baik saja dengan menangani masalah ini. Aku yakin sangat tidak mungkin bagi wali kekaisaran kedua untuk muncul di Kekaisaran Kuan Besar. Kekaisaran Kuan Besar memang jauh lebih kuat daripada negara sisir air dan negara pakaian warna-warni yang terletak di wilayah tengah benua botol berharga timur. Mengenai bagaimana Gubernur Komando Jin Huang, yang cukup berkesan bagi Chen Ping'an, tiba-tiba berubah dari Dewa Gunung menjadi tawanan negara asing, Chen Ping'an telah membunuh kerbau biru dan berurusan lebih jauh dengan bawahannya, jadi dia tidak tertarik dengan hal lain yang terjadi setelahnya. Dia pasti tidak akan mencampuri masalah ini dan mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Ketika Chen Ping'an menyebut Kasim Lili, ekspresi cendekiawan Zhong Kui langsung menjadi sedikit suram. Tampaknya ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Setelah melihat cendekiawan itu terdiam, Chen Ping'an berbalik untuk mengamati situasi di luar penginapan. Namun, dia masih merasa sedikit khawatir, jadi dia langsung berdiri dan berjalan ke jalan resmi, melihat ke arah kota rubah. Dia khawatir Pei Qian akan membuat masalah di sana. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an kembali ke penginapan dan memesan makanan dari pemilik penginapan Jiuniang. Dia menyuruh Julian memanggil Hu Baixiang dan yang lainnya ke bawah, dan mereka baru saja selesai makan ketika Pei Qian berjalan dengan angkuh kembali ke penginapan, tampak sangat bahagia. Namun, dia langsung merasa sedikit bersalah ketika melihat Chen Ping'an, dengan matanya mulai bergerak-gerak dengan gugup. Chen Ping'an tidak menginterogasi Pei Qian tentang apapun, dan ia hanya bertanya apakah ia sudah makan. Perut gadis kecil itu membuncit, tetapi ia tetap menggelengkan kepala dan berkata belum. Jadi, ia duduk dan mengambil sisa makanan dingin. Chen Ping'an berjalan keluar penginapan sendirian untuk berjalan-jalan dan menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia kembali, ia mendapati sekelompok orang menghalangi pintu depan penginapan dan memaki seseorang di dalam dengan keras. Situasinya sangat ramai. Sekitar 20 orang berdiri di pintu penginapan dan mengumpat, dan para pemuda menunjukkan ekspresi marah sementara para wanita berdiri dengan tangan di pinggul sambil memarahi seseorang dengan marah. Anak-anak di sekitar mereka tampak sangat riang, dengan beberapa dari mereka memiringkan kepala dan menyeruput tanghulu, dan beberapa dari mereka diam-diam menggunakan ketapel mereka untuk menembak tirai yang tergantung di ambang pintu. Chen Ping'an berdiri di antara mereka untuk beberapa saat, tetapi dia masih tidak dapat memahami situasi karena para pria dan wanita berbicara dengan dialek lokal kota Fox. Namun, Chen Ping'an segera mendapatkan gambaran tentang situasi tersebut setelah dia melihat Pei Qian berdiri di lantai 2 dan menatapnya dengan ekspresi panik. Pei Qian awalnya berjongkok di belakang pagar lantai 2 dan mengupil serta mengupil. Dia sama sekali tidak menanggapi ini dengan serius, dan bahkan bertindak dengan cara yang tidak sopan untuk membuat orang-orang ini jijik. Malah, semakin marah orang-orang di luar penginapan, Pei Qian akan semakin bahagia dan geli. Untungnya, para pria dan wanita dari kota Fox akhirnya tidak berani memasuki penginapan. Anak laki-laki muda yang lumpuh itu sangat kesal dengan keributan yang disebabkan oleh orang-orang ini, jadi dia dengan kesal membersihkan sisa-sisa makanan di atas meja. Kakek ketiga yang bungkuk itu duduk di kejauhan dan merokok, sementara Jiuniang duduk di belakang meja kasir dan mengemil biji-bijian panggang. Tak satu pun dari mereka khawatir tentang keributan itu. Adapun Zhong Kui, sarjana miskin dan akuntan setengah-setengah dari penginapan itu, awalnya dia ingin bertindak sebagai pembawa damai antara kedua belah pihak. Namun, seorang pria dari kota Fox dengan paksa mendorongnya pergi, membuatnya terhuyung-huyung kembali ke penginapan. Zhong Kui mendengus dan kembali ke sisi Jiuniang,
mengambil buku rekening kosong dan berpura-pura bekerja. Ji Yuniang memutar matanya saat melihat ini. Chen Ping'an memasuki penginapan dengan ekspresi tegas, dan Pei Qian baru saja akan menyelinap pergi dan kembali ke kamarnya. Namun, Chen Ping'an segera memanggil namanya dan menyuruhnya turun. Pei Qian dengan takut-takut berjalan menuruni tangga, dan sebelum Chen Ping'an sempat bertanya apapun, dia sudah mulai membocorkan rahasia. Menurut penjelasannya, dia pergi ke kota rubah karena ingin mencari apotek untuk membeli obat bagi Chen Ping'an. Namun, anak-anak di kota rubah mulai mengganggunya karena dia orang asing dan orang luar. Pada awalnya, mereka mencuri tang hulu miliknya yang ingin dia tinggalkan untuk Chen Ping'an. Namun, dia menanggung ini karena prinsip-prinsip yang dia pelajari dari buku-buku. Dia mengerti bahwa keharmonisan adalah yang terpenting. Namun, anak-anak itu juga senang membuntutinya dan menjelek-jelekannya, dan mereka melakukannya secara berkelompok dan bahkan melemparkan batu padanya. Pei Qian mengabaikan ini lagi. Setelah itu, dia membeli layang-layang capung, tetapi seorang anak yang cemburu telah merampasnya dan melepaskannya ke langit. Dengan suara mendesing, layang-layang itu terbang keluar dari kota rubah dan menghilang tanpa jejak. Dia sangat marah, jadi dia berkelahi dengan anak-anak itu. Ada 5 atau 6 orang, tetapi mereka masih belum bisa mengalahkannya. Akhirnya, anak-anak itu pulang sambil menangis, meminta orang tua dan orang yang lebih tua untuk datang dan menghukumnya. Namun, Pei Qian tidak bodoh, jadi dia buru-buru melarikan diri. Bagaimanapun, layang-layang capung itu telah menghabiskan 20 koin tembaga, tetapi menghilang begitu saja. Dia sangat sedih, dan dia telah mencari layang-layang itu di luar kota Fox selama hampir setengah hari. Pei Qian tidak merasa percaya diri saat berbohong, dan dia terus mengamati ekspresi Chen Ping'an saat dia mengarang ceritanya. Dia siap menerima hukuman kapan saja, dan hanya akan melindungi kepalanya saat-saat itu tiba. Lagi pula, tidak masalah jika Chen Ping'an menendang perutnya atau mencubit lengannya. Dia akan segera pulih dari hukuman seperti itu. Namun, Chen Ping'an diam-diam mendengarkan Pei Qian menyelesaikan penjelasannya sebelum berkata, "Sekarang setelah kamu selesai berbohong, kamu dapat melanjutkan dan mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk tidak melakukannya. Jika demikian, maka kamu dapat tinggal di penginapan di masa mendatang. Kamu tidak akan mati kelaparan di sini." Pei Qian tidak mengatakan apapun. Chen Ping'an berjalan ke arah meja kasir, dan Ji Yuniang melirik gadis kecil kurus yang berdiri di dekat tangga sebelum tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Tuan Muda Chen, apa yang Anda ajarkan padanya hingga membuatnya menjadi iblis kecil yang kacau? Dia hampir saja membuat gang di Foxtown terbalik. Dia berbohong kepada anak-anak dan mencuri makanan ringan mereka terlebih dahulu, dan kebohongannya juga membuat anak-anak ketakutan setengah mati. Mereka semua yakin bahwa dia adalah seorang putri dari ibu kota Kekaisaran Kuan Besar, dan hanya saja dia menjalani kehidupan yang miskin di antara rakyat jelata untuk saat ini. Namun, suatu hari dia akan kembali ke istana kekaisaran. Setelah saling mengenal, dia mengajak anak-anak itu berkeliling dan bermain liar sepanjang hari. Dia menjadi pemimpin anak-anak. Namun, mereka saling menyerang karena layang-layang, dan akhirnya mereka terlibat perkelahian besar yang tidak dapat diselesaikan. Pada akhirnya, saya pikir dia dipukul beberapa kali oleh orang dewasa yang bergegas ke tempat kejadian. Anak-anak biasa-biasanya akan tenang dan berhenti membuat masalah setelah mengalami hal seperti ini, tetapi dia sebaliknya, dan dia bahkan mengaku bahwa dia adalah saudara jauh saya. Berdasarkan hal ini, dia menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa beberapa preman dari kota rubah, dan dia menyuruh mereka memukuli pria yang memukulnya di malam hari. Dia menjadi semakin tidak terkendali setelah itu, dan gang tempat sebagian besar anak-anak lainnya berada tiba-tiba dihantui oleh hantu. Belum lagi anak-anak, bahkan orang dewasa tidak berani memadamkan lampu minyak mereka di malam hari. Tuan Muda Chen, Anda juga tahu bahwa kota rubah benar-benar dihantui oleh hantu sekarang, jadi beberapa penjaga begadang sepanjang malam untuk mencari tahu akar permasalahannya. Baru setelah itu mereka menangkap gadis kecil yang membuat masalah ini. Dan coba tebak, gadis kecil itu entah bagaimana berhasil mengendalikan mereka juga. Saya tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi para penjaga sangat sopan saat membawanya kembali. Dan apa yang Anda ketahui? Dia benar-benar tampak seperti seorang putri ketika dia berjalan di dalam penginapan yang dijaga oleh para petugas dengan pakaian resmi. Chen Ping'an bisa merasakan sakit kepala saat dia berbalik untuk melihat Pei Qian. Namun, dia tidak melihatnya di sana, dan dia malah hanya melihat kakinya. Dia kemungkinan besar sedang duduk di tangga. Ji Yuniang menutup mulutnya dan terkekeh, ini masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan sedikit uang receh, dan paling banyak menghabiskan 10 tael perak. Tolong jangan terlibat dalam masalah ini dan serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Anda memiliki temperamen yang baik, Tuan Muda, jadi orang-orang itu pasti akan memanfaatkan ini dan membesar-besarkan situasi, mengubah masalah kecil menjadi masalah paling tragis di dunia. Tambahkan itu ketagihanku, aku akan membayarnya dengan biaya kamar,
kata Chen Ping'an dengan sedikit tidak berdaya. Senyum menghilang dari wajah Jiu Niang, dan dia memasang ekspresi serius saat menjawab, Tuan Muda Chen adalah penyelamat klan Yao, jadi bagaimana mungkin kami menyerahkan masalah sepele seperti itu padamu? Betapa malunya aku. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan bersikeras, itu bukan hal yang sama. Kedua masalah ini tidak berhubungan. Jiu Niang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping'an sudah melanjutkan, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk menyelesaikan situasi ini hari ini. Jiu Niang mengangguk dan dengan anggun berjalan keluar dari balik meja kasir. Ia kemudian mendorong akuntan setengah hati itu ke samping dengan sikunya, mengambil beberapa perak lepas dari laci. Setelah melakukan ini, ia berjalan ke pintu masuk penginapan untuk menenangkan para pria dan wanita yang marah. Ada berbagai macam orang di Kota Rubah, kota perbatasan Kekaisaran Kuan Besar. Tidak semua orang tentu kuat, tetapi menjadi lemah tidak berarti mereka bodoh. Banyak orang datang dan pergi, jadi hal menarik apa yang belum pernah mereka lihat dan dengar sebelumnya? Penduduk kota itu adalah orang-orang yang cukup bersemangat. Selain itu, sangat mungkin ada elit dan kultivator kuat yang menyembunyikan identitas mereka dan tinggal di kota itu. Misalnya, orang-orang seperti Jiu Niang dan kakek ketiga. Pertempuran besar telah terjadi di dalam dan di luar penginapan sebelumnya, dan pertukaran antara Wei Xian dan kelompok kultivator itu sangat spektakuler dan menarik perhatian. Itu telah merangkum aura pertempuran yang luar biasa antara para kultivator. Melihat dari Kota Rubah, penduduk kota itu tentu saja menikmati suasana yang ramai. Selain itu, mereka juga secara alami merasakan rasa hormat dan penghormatan. Setelah itu, sekelompok kavaleri lain yang tampak mengesankan telah mengambil jalan memutar dan melakukan perjalanan ke utara, yang selanjutnya menyebabkan segala macam rumor menyebar seperti api. Beberapa orang mengatakan bahwa Jiu Niang yang licik, yang suka merayu pria, sebenarnya adalah roh rubah sungguhan. Tentu saja, orang-orang itu kebanyakan adalah wanita yang sudah menikah dari Kota Rubah. Orang lain bahkan memiliki keyakinan yang lebih suram, dengan menyatakan bahwa kurangnya kedamaian di Kota Rubah beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh kehadiran iblis di daerah tersebut. Namun, seekor naga sejati baru saja lewat, dan konflik antara aura iblis dan aura naga akhirnya menyebabkan pertempuran untuk melenyapkan iblis dan membunuh iblis di penginapan. Jiu Niang menggoyangkan pinggulnya dan berjalan ke pintu masuk penginapan, menyebabkan api amarah di luar langsung mereda. Sementara itu, Zhong Kui tersenyum dan bertanya, sejak kapan faksi sekuat itu muncul di dunia kultivasi benua daun parasol? Selain itu, ini adalah faksi dunia kultivasi yang setara dengan kekuatan abadi tingkat sekte di pegunungan. Zhong Kui terkekeh sendiri, tampaknya yakin bahwa penilaiannya sangat baru dan menarik. Ada seorang pria pemberani yang telah memblokir pasukan kecil sendirian, seorang pria tua bungkuk dan haus darah, seorang pria bersenjata pedang yang telah memperlakukan Jenderal Su Qingzhou sebagai mitra tanding, dan seorang wanita cantik yang telah menekan Dewa Sutong yang terhormat dengan teknik kinesis pedangnya. Yang terpenting, aura dan basis kultivasi keempat orang itu telah meningkat selama pertempuran. Tentu saja, ada juga anak muda yang bisa memanipulasi pedang meskipun dia bukan seorang penyuling ki. Dia agak tampan, dan juga mencuri perhatian di depan Jiu Niang. Kalau tidak, Zhong Kui pasti akan memperlakukannya seperti saudara dan minum serta mengobrol dengan riang dengannya. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengungkapkan dengan jujur, kami bukan dari benua daun parasol. Kalau begitu mungkin kamu dari benua pusaran selatan? Tanya Zhong Kui. Benua pusaran selatan sangat terkenal, dan bahkan mereka yang berada di benua daun parasol yang dikenal karena sifat sombong dan kegemaran meremehkan elit lain di dunia mengakui kekuatan benua pusaran selatan, benua yang terletak paling dekat dengan gunung stalaktit. Ini karena klan Chen Confucian murni berada di sana, dan seorang pria bernama Chen Chun'an yang pada dasarnya menyandang gelar Confucian murni sendiri. Zhong Kui telah mengagumi benua pusaran selatan sejak lama, dan hanya karena statusnya di akademi dan ajaran gurunya yang terhormat, dia belum memulai perjalanan ke benua itu bahkan setelah bertahun-tahun. Chen Ping'an hampir tersedak, dan benar-benar bingung bagaimana harus menanggapi. Zhong Kui tertawa terbahak-bahak dan berkata, kemungkinan besar kamu mengenal Tuan Qi tetapi Tuan Qi tidak mengenalmu. Haha, tidak apa-apa, kita berdua sama saja. Mengenai benua botol harta karun timur, tetangga terdekat di utara, Zhong Kui tidak menyukai benua ini. Mungkin hanya ada seorang saudara junior dan seorang saudara senior yang layak disebut, Qi Jingchun dari Akademi Mountain Cliff dengan pengetahuannya yang mendalam, dan guru kerajaan Kekaisaran Li Agung Cui Chen dengan keterampilan gonya yang luar biasa. Namun, Zhong Kui mendengar bahwa Tuan Qi telah meninggal dunia setelah kehancuran dan runtuhnya Jewel Small World. Bahkan guru terhormat Zhong Kui merasa sangat kasihan tentang hal ini, secara pribadi memberitahu Zhong Kui bahwa Tuan Qi pasti tidak akan menderita penghinaan seperti itu jika dia tinggal di benua daun parasol. Bahkan jika yang terburuk terjadi, dia tidak akan berakhir sendirian dengan seluruh dunia sebagai musuhnya. Mari kita minum dan mengobrol, usul Chen Ping'an sambil tersenyum.
Chen Ping'an bersedia menemani Zhong Kui dan minum sebotol anggur karena sarjana miskin itu menyebut Tuan Qi. Zhong Kui melirik Jiuniang itu sebelum berkata dengan suara rendah, minum tidak apa-apa, tetapi kamu harus membelaku jika Jiuniang mulai mengeluh. Tentu saja, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Zhong Kui mengambil 2 kendi anggur plum hijau, dan menggunakan posisinya sebagai akuntan penginapan yang setengah-setengah, ia memerintahkan anak muda yang pincang itu untuk membawakan mereka beberapa piring makanan ringan. Ia kemudian duduk bersila di bangku, tidak tampak sangat serius atau bermartabat. Kudengar kau dari Akademi Penakluk Besar, tanya Chen Ping'an. Zhong Kui tidak menanggapinya dengan serius, dan menjawab dengan senyum santai, benarkah? Dan aku bahkan seorang sarjana bangsawan. Mengesankan, ya? Chen Ping'an menawarinya bersulang. Bersulang untuk gelar sarjana bangsawan. Zhong Kui buru-buru mengangkat tangan untuk menghentikannya, namun Chen Ping'an telah menghabiskan semangkuk anggurnya dalam sekali teguk. Sarjana terhormat dari Akademi Penakluk Agung yang berkelana di dunia kultivasi menghela napas dan bertanya, apakah ini sepadan dengan bersulang dan semangkuk penuh anggur? Kau hanya ingin minum, bukan? Chen Ping'an teringat pada sarjana berbudi luhur Yoju yang pernah ditemuinya di negara sisir air. Yoju benar-benar berbeda dari sarjana mulia Zhong Kui. Dulu di Villa Air Pedang Senior Song, Yoju telah menunjukkan kemampuannya untuk menentukan hidup dan mati seseorang hanya dengan membaca sebuah puisi. Seolah-olah kata-katanya adalah hukum ilahi. Mereka berdua adalah sarjana, tetapi sarjana yang telah membaca buku yang berbeda kemungkinan besar akan memiliki sikap yang berbeda juga. Zhong Kui tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bertanya, pria yang menghalangi para pemurni Qi di luar penginapan malam itu mengenakan baju zirah embun. Jika saya tidak salah lihat, kemungkinan besar itu adalah Gunung Barat, sebutir peluru zirah yang digambarkan sebagai salah satu dari 8 zirah embun leluhur dalam teks kuno sekte militer. Apakah itu pusaka keluarga Anda? Hati Chen Ping'an sedikit tersentak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku membelinya di penginapan Ganoderma di Gunung Stalaktit. Berapa banyak koin hujan gandum yang kau belanjakan? Tanya Zhong Kui. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada, aku hanya menghabiskan beberapa koin panas yang lebih rendah. Itu tidak mahal, dan aku berencana untuk memberikannya kepada orang lain di masa mendatang. Zhong Kui tersenyum dan berkata, penginapan Ganoderma tidak dapat menilai harta karun ini dengan benar, jadi mereka mengizinkanmu untuk mendapatkan tawaran yang sangat besar. Namun, ini wajar saja. Sosok yang perkasa telah memberikan batasan pada Gunung Barat, jadi jika aku tidak secara kebetulan membaca buku rahasia yang hampir hancur di akademi dan menjadi akrab dengan sejarah pelet baju zirah militer, maka aku juga tidak akan mengenali baju zirah embun ini. Meskipun begitu, aku masih perlu memeriksanya dengan saksama untuk waktu yang lama sebelum aku dapat memastikan kecurigaanku. Aku sarankan kamu menyimpannya. Ini sangat berharga, dan juga memiliki sejarah yang kaya dan banyak cerita menarik. Akan sangat disayangkan jika memberikannya kepada orang lain. Chen Ping'an tidak berkomentar apakah dia akan menyimpannya atau memberikannya, dan dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu, 8 baju zirah embun leluhur. Zhong Kui mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menjawab, nama lengkap baju zirah embun adalah baju zirah embun ilahi. Izinkan saya bertanya ini. Siapakah dewa itu? Dan embun apa yang mereka bawa? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Zhong Kui tersenyum dan menjelaskan, selain Gunung Barat, 7 armor embun leluhur lainnya bernama Tanah Buddha, Kuncup Bunga, Hantu Gunung, Dewa Air, Cahaya Warna-Warni, Pakaian Berwarna-Warni, dan Laut Awan. Namun, sebagian besar dari mereka rusak atau hancur dalam pertempuran. Hanya sedikit yang tersisa, dan catatan hanya ada untuk 2 dari 8 armor leluhur, Hantu Gunung dan Pakaian Berwarna-Warni. Gunung Barat mungkin terlihat rusak parah, tetapi sebenarnya dalam kondisi baik dibandingkan dengan Hantu Gunung dan Pakaian Berwarna-Warni yang berhasil bertahan di dunia ini dengan sangat susah payah. Jika Anda menemukan seseorang yang mampu mengenali harta karun ini dan memahami nilainya, jangan ragu untuk meminta uang sebanyak yang Anda inginkan. Saya jamin Anda pasti akan untung besar. Namun, baju zirah leluhur ini pada akhirnya telah kehilangan kekuatan fundamentalnya, dengan hanya kurang dari 1/10 dari kekuatan pertahanannya yang tersisa. Ini benar-benar memalukan. Kita harus minum semangkuk anggur untuk bersimpati. Zhong Kui memiringkan kepalanya dan mengangkat mangkuk anggurnya, menghabiskan isinya dalam sekali teguk. Chen Ping'an tidak punya pilihan selain minum semangkuk anggur juga. Zhong Kui dengan sukarela mulai membahas pertempuran beberapa hari yang lalu, dengan berkata, kedua pangeran itu bukanlah orang baik, jadi ingatlah untuk berhati-hati dan bersikap santai jika kamu memutuskan untuk tinggal di Kekaisaran Kuan Besar untuk sementara waktu. Daerah di luar gunung secara alami memiliki aturannya sendiri, dan tidak ada kekurangan orang kuat di luar gunung juga. Misalnya, pangeran ketiga menabrak tembok bata dan menderita kerugian besar saat dia bertemu denganmu. Chen Ping'an mengangguk.
Saya setuju. Zhong Kui tiba-tiba terkekeh dan berkata, Anda bertarung sampai mati dengan pengawal kekaisaran Kuan Besar malam itu, tetapi Anda duduk di sini dan menyetujui setiap kata-kata saya sekarang. Ini perasaan yang cukup aneh. Apa? Anda telah menderita di tangan akademi di kota asal Anda, jadi Anda takut dengan gelar saya sebagai sarjana bangsawan. Chen Ping'an tidak dapat menahan tawa karena tidak dapat berkata-kata. Sebelum pertarungan terjadi hari itu, Anda memberitahu adipati kecil bahwa prinsip adalah prinsip, tidak peduli siapa yang mengatakannya. Saya pikir ini adalah sudut pandang yang sangat bagus, lanjut Zhong Kui. Meskipun Anda cukup kuat dan mendominasi, ini masuk akal dalam konteks situasi tersebut. Anda tidak melakukan kesalahan. Namun, pada kenyataannya, Anda masih sedikit tidak masuk akal. Chen Ping'an minum seteguk anggur dan menjawab, saya tidak punya pilihan lain. Zhong Kui mengangguk dan berkata, memang, begitulah dunia ini. Jika seseorang hidup di lubang kotoran, maka ia akan percaya bahwa memakan kotoran adalah hal yang paling alami di dunia. Bahkan, mereka mungkin menjadi tidak senang jika seseorang memberi mereka makanan yang layak. Chen Ping'an tercengang setelah mendengar ini. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dikatakan oleh seorang sarjana Konfusianisme yang mulia? Zhong Kui mendesah dengan emosi dan melanjutkan, namun, bahkan jika dunia membusuk menjadi lubang kotoran, ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk makan kotoran. Chen Ping'an memegang sumpit penuh makanan di satu tangan dan mangkuk anggur di tangan lainnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung saat ini. Zhong Kui menyadari kegelisahan Chen Ping'an, jadi dia buru-buru menghibur, kita jelas tidak makan kotoran dan minum air seni sekarang. Ini semua makanan lezat dan anggur yang lezat. Jangan khawatir dan teruslah makan. Chen Ping'an diam-diam terus makan dan minum. Dia tidak bisa mengikuti alur pikiran Zhong Kui. Chen Ping'an tiba-tiba merindukan Little Baoping saat ini. Berdiri di pintu masuk penginapan, Jiuniang mampu menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Saat ini, penginapan ini tidak hanya mistis tetapi juga menyeramkan di mata rakyat jelata dari kota rubah. Oleh karena itu, mereka pun tidak punya keberanian untuk menyerbu masuk penginapan dan menimbulkan keributan. Chen Ping'an mengucapkan terima kasih kepada Jiuniang sebelum berjalan ke tangga. Pei Qian masih duduk di sana dan menggambar lingkaran di lantai, dan dia dengan patuh berdiri dan mengikuti Chen Ping'an setelah dia memanggilnya. Kepalanya tertunduk dan matanya tertunduk, dan tampak seolah-olah dia menyadari kesalahannya. Namun, Chen Ping'an bahkan tidak perlu menggunakan otaknya untuk mengetahui apa yang dipikirkan gadis kecil kurus itu. Dia pasti tersenyum dalam benaknya, dan dia sudah bisa membayangkan aura arogansinya saat dia berjalan dengan angkuh ke kota rubah lagi lain kali. Ping'an duduk setelah memasuki kamarnya. Pei Qian tidak berani duduk, dan dia menutup pintu sebelum berdiri di seberang meja. Chen Ping'an tidak bertele-tele, dan dia langsung berkata, kamu bisa tinggal di sini di masa depan, aku akan memberi penginapan cukup uang untuk membesarkanmu. Pei Qian tiba-tiba mendongak dengan marah, namun ia segera menundukkan kepalanya lagi ketika melihat ekspresi Chen Ping'an yang dingin dan tenang. Aku salah, aku tidak akan berani melakukan ini lagi. Aku akan pergi ke kota rubah dan membelikan Little Mei sebuah layang-layang. Aku akan membelikannya seekor kupu-kupu besar dan berwarna-warni yang harganya 40 koin tembaga. Kelihatannya jauh lebih bagus daripada capung. Mei kecil dan yang lainnya sudah lama ingin bermain layang-layang ini, tetapi bahkan memakan sebatang tanghulu saja sudah seperti merayakan tahun baru bagi mereka, jadi wajar saja mereka tidak mampu membeli layang-layang itu. Ini akan menjadi hari keberuntungan mereka. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Tanya Chen Ping'an. Pei Qian mendongak dan mengerjap beberapa kali, lalu menjawab, aku meminjamnya dari Jiuniang. Aku tidak meminjam banyak, dan aku hanya mengambil 2 tael perak secara total. Dan bagaimana kamu akan membayarnya kembali? Tanya Chen Ping'an. Kita tambahkan ini ke tagihanmu terlebih dahulu, dan aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan di masa mendatang dan membayarnya kembali kepadamu secara perlahan, jawab Pei Qian dengan nada malu-malu. Kamu bisa tinggal di sini di masa mendatang, dan kamu bisa melakukan pekerjaan sambilan di penginapan untuk membayar kembali uang ini kepada Jiuniang secara perlahan, kata Chen Ping'an. Pei Qian mengerutkan keningnya saat air mata mengalir di matanya. Chen Ping'an menunjuk ke arah pintu dan memerintahkan dengan suara tenang, keluar. Pei Qian menyeka matanya dengan marah dan berteriak, aku tahu, kau tidak pernah menyukaiku, tetapi kau selalu menyukai kutu buku kecil bernama Cao Qinglang itu. Kau selalu mengkhawatirkannya, dan jika kau punya pilihan, kau pasti akan meninggalkanku dan memilih untuk membawa Cao Qinglang bersamamu. Kau tidak akan memperlakukannya seperti ini jika dia melakukan kesalahan, dan kau hanya akan menjelaskan semuanya kepadanya dengan tenang. Tidak hanya itu, kau juga akan memberitahunya untuk tidak menjadi sepertiku. Chen Ping'an, kau selalu berusaha memikirkan cara untuk menyingkirkanku. Pei Qian berlari keluar dan dengan marah membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Dia kemudian kembali ke kamarnya sendiri.